Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1741. Apa? Wajah Su Ying tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Bagaimana Xiang Fengyun bisa mati? Salah satu dari 10 wakil alam dewa, banyak kekuatan besar terlibat di belakangnya. Kematiannya akan menjadi masalah yang sangat serius dan pasti akan menyebabkan keributan besar. Kekalahan Xiao Chen atas Xiang Fengyun dapat membuat orang merasa kagum atau kagum pada Xiao Chen. Tetapi jika Xiao Chen membunuh Xiang Fengyun, artinya akan sangat berbeda. Meskipun Xiang Fengyun terluka parah saat itu, dia jelas baik-baik saja dan terbang sendiri. Bagaimana mungkin dia mati? Su Ying dengan tegas tidak percaya bahwa Xiao Chen yang membunuh Xiang Fengyun. Aku juga bingung. Kata Luo Fei, kejadian ini tidak biasa. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak kita ketahui. Tapi kita tidak bisa menyelidiki detailnya. Orang-orang di balik Xiang Fengyun tidak mau mendengarkan penjelasan kita. Untuk saat ini, kita hanya bisa membiarkan Xiao Chen meninggalkan kota Tianwu dan menjauh dari sorotan sampai kita mengetahui kebenarannya. Itu benar. Untuk pertama kalinya, Su Ying sepenuhnya setuju dengan usulan Luo Fei. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk mengetahui bahwa Xiao Chen tidak bersalah. Mereka membutuhkan bukti. Aku akan segera memanggil kakak Xiao. Su Ying berbalik dan berlari menuju halaman Xiao Chen. Nama-namanya berubah sangat cepat. Gumam Luo Fei dan mengikuti Su Ying. Namun saat ini, Xiao Chen sudah berjalan keluar dan berkata kepada kedua wanita itu, "Tidak perlu, aku sudah mendengarnya. Saudara Xiao, segera tinggalkan kota Tianwu dan bersembunyilah sebentar." Kata Su Ying, "Aku akan mencari tahu kebenarannya untukmu. Kau begitu dekat denganku. Kalau aku pergi, kau bukan hanya tak akan bisa mengetahui kebenarannya, tapi bahkan keselamatanmu pun tak akan terjamin." Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak akan pergi. Sebenarnya lebih baik orang seperti Xiang Fengyun mati. Xiang Fengyun sangat bijaksana hari itu. Ia langsung melarikan diri setelah terluka parah oleh pedang. Jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, Xiao Chen mungkin benar-benar membunuhnya. Namun, Xiang Fengyun tiba-tiba meninggal setelah kembali, yang memang agak aneh. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Usul Su Ying. Aku takut. Sudah terlambat. Xiao Chen menatap langit. Tiba-tiba awan gelap berkumpul, cahaya ungu memenuhi langit, dan pola-pola susunan aneh menyebar, seperti jaring raksasa, menutupi langit dan menghalangi matahari, menghalangi ruang di sekitarnya. Di mana Xiao Chen? Keluar dan bayar dengan nyawamu. Diiringi suara gemuruh yang mengerikan, satu demi satu sosok yang memancarkan aura mengerikan muncul di halaman, seperti ratusan juta pasukan yang mendekat dengan momentum yang luar biasa. Oh tidak, secepat itu. Ekspresi wajah Su Ying dan Luo Fei berubah, dan suasana hati mereka merosot tajam. Ruang itu terhalang dan Xiao Chen tidak dapat melarikan diri meskipun dia ingin. Xiao Chen tidak sepanas dua orang lainnya. Ia melirik sekelompok orang di langit dengan tenang dan menemukan dua sosok yang familiar. Yi Ze, Tian Wu Cheng Sao Cheng Zhu Sang Guanlin. Yang satunya lagi adalah Ling Haoyu, yang saya temui belum lama ini. Keduanya termasuk dalam 10 perwakilan teratas dan telah berinteraksi dengan Xiao Chen. Namun mereka jelas bukan yang dominan. Orang yang benar-benar datang untuk menuntut keadilan adalah seorang pria kekar yang berdiri di antara mereka, dengan alis tebal, mata elang, dan wajah penuh kejahatan, seolah-olah dia ingin membawa si pembunuh ke pengadilan. Senior, itu pembunuh yang membunuh saudara Xiang. Sang Guanlin dan Ling Haoyu menunjuk Xiao Chen di bawah hampir bersamaan. Mati. Pria kekar itu diam saja dan tidak mendengarkan penjelasan Xiao Chen. Ia langsung mengunci Xiao Chen, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai dewa puncak untuk menghabisi Xiao Chen dalam sekejap, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan atau melawan. Dia bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati Su Ying dan Luo Fei. Tunggu. Pada saat kritis, Sue Qingxuan muncul dan berdiri di depan Xiao Chen, Su Ying dan Luo Fei. Mereka berdua berada di puncak alam dewa, tetapi Sue Qingxuan tampak lebih kuat. Dengan lambaian tangannya, pelangi panjang menembus aura pria kekar itu, menyebabkan pria kekar itu menghentikan gerakannya, seperti bola kempes, kekuatannya lenyap. Sue Qingxuan, beraninya kamu melawanku. Pria kekar itu murka, marah kepada Sue Qingxuan karena telah melindunginya dan dipermalukan oleh Sue Qingxuan karena telah membuatnya terlihat buruk. Dalam hal senioritas, Sue Qingxuan hanya juniornya, tetapi kekuatannya sudah di atasnya. Meskipun tingkatan mereka hampir sama, Sue Qingxuan pasti bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Senior Mo, aku tidak bermaksud menyinggung. Aku tahu kau paman Xiang Fengyun dan ingin membalas dendam. Tapi ada yang mencurigakan tentang kematian Xiang Fengyun. Kuharap kau bisa melihatnya dengan jelas. Kata Sue Qingxuan, jika ada bukti bahwa Xiang Fengyun dibunuh oleh Xiao Chen, tentu saja aku tidak akan ikut campur. Kekuatan yang terlibat di balik Xiang Fengyun sangat rumit, dan pasti ada lebih dari sekadar Mo Linhui. Hanya saja kejadian tersebut baru saja terjadi dan beritanya belum tersebar luas. Begitu berita itu menyebar, akan lebih banyak orang yang datang mencari Xiao Chen untuk meminta pertanggungjawabannya. Pada saat itu, apalagi dia sendiri, bahkan kuil tertinggi dan istana bulan ungu digabungkan tidak akan mampu melindungi Xiao Chen. Masih butuh bukti. Mo Linhui mendengus dingin, hari itu di jalan, banyak orang melihat bocah ini menghunus pedang ajaib dan menyerang keponakanku, Fengyun.
Meskipun keponakanku, Feng Yun, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, pedang ajaib itu terlalu kuat, dan keponakanku, Feng Yun, tewas. Omong kosong. Pedang ajaib apa, serangan diam-diam apa? Aku ada di sana saat itu, kok aku tidak melihat apa-apa? Su Ying tak kuasa menahan diri untuk membantah. Mo Linhui benar-benar memutarbalikkan fakta. Pedang Qinglin adalah pedang leluhur keluarga Su. Pedang ini suci dan cemerlang. Bagaimana mungkin pedang ini ada hubungannya dengan pedang ajaib? Serangan diam-diam terhadap Xiang Fengyun bahkan lebih tidak masuk akal. Xiang Fengyun jelas dikalahkan oleh serangan pedang langsung. Mengenai kematian Xiang Fengyun, hal itu masih harus diselidiki, dan pasti ada beberapa cerita tersembunyi di baliknya. Beraninya kau. Kau pikir siapa yang berhak memberi perintah di sini? Teriak Mo Linhui dengan marah. Senior Mo, dia muridku, dan aku percaya apa yang dia katakan. Lagi pula, Luo Fei, penerus Istana Bulan Ungu, juga hadir saat itu, dan dia juga bisa membuktikannya. Kata Sue Qingxuan. Ya, aku juga ada di sana. Kata Luo Fei, Senior Mo, kau tahu betul betapa benarnya kata-katamu, jadi kurasa aku tidak perlu membongkarnya. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Luo Fei dengan heran. Keterampilan berbicara Luo Fei tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada Su Ying. Dia menjelaskan posisinya tanpa mempermalukan Mo Linhui secara langsung. Su Ying relatif sederhana dan tidak bertele-tele. Hitam ya hitam, putih ya putih. Tentu saja, dapat juga dikatakan bahwa Su Ying setia pada sifatnya, sementara Luo Fei lebih halus. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Kalian berdua gadis berambut kuning itu tidak bisa dipercaya. Lagi pula, hubungan kalian dengan anak ini tidak jelas, jadi tentu saja kalian akan melindunginya dan mencari-cari alasan untuknya. Mo Linhui mengabaikan Su Ying dan Luo Fei begitu saja dan berkata kepada Sue Qingxuan, Tuan Istana Sue, kau harus berpikir matang-matang. Apa kau yakin ingin melindungi pembunuh ini sepenuh hati? Jangan pikir hanya karena kau lebih kuat dariku, aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Kalau kau membuatku marah, aku bisa memanggil Dewa Kuno untuk campur tangan. Hati-hati kuil agung juga akan terlibat. Ekspresi Sue Qingxuan berubah saat mendengar ini. Dia merasa sombong karena dia tidak mempunyai saingan di alam para dewa dan berdiri di puncak era ini. Namun, para dewa kuno adalah makhluk kuat yang hanya bisa lahir di era terakhir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia seperti seekor semut yang menghadapi dewa kuno. Senior Mo, Hongzu seharusnya mengeluarkan larangan. Orang-orang di tingkat dewa kuno tidak diperbolehkan bertindak gegabah, apalagi terlibat dalam perselisihan duniawi. Apakah Anda ingin melanggar perintah ini? Tanya Sue Qingxuan dengan suara berat. Kalau aku melaporkan masalah ini ke Hongzu, aku benar. Keponakanku, Feng Yun, memang jenius dan salah satu dari 10 perwakilan alam ilahi yang dipilih oleh Hongzu. Kata Mo Linhui. Ini bukan omong kosong. Pertarungan peringkat 10 domain sangatlah penting. 10 perwakilan domain dewa semuanya dipilih oleh Hongzu dan menerima berkah dari Hongzu. Sue Qingxuan juga ragu-ragu dan berkata, kalau begitu, kita harus berkonsultasi dengan Hongzu untuk keputusan akhir tentang masalah Xiao Chen. Bagaimana mungkin Senior Mo membuat keputusan pribadi? Lelucon apa ini? Hongzu memang sosok yang hebat. Tidak sopan mengganggunya dengan masalah sekecil itu. Mo Linhui mencibir. Namun, pada saat ini, hanya terdengar suara, ledakan, keras di langit, dan sebuah dekrit emas turun dari langit, mengabaikan pola formasi yang menghalangi ruang. Cahaya keemasan dekrit itu menyebar, dan sederet karakter agung muncul di atas semua orang. Dekrit Hongzu, bawa tahanan itu ke Istana Zixiao. Bab 1742. Keputusan Hongzu. Semua orang yang hadir sangat terkejut dan merasa tidak dapat dipercaya saat melihat ini. Meskipun selalu ada berbagai legenda tentang kota Tianwu, yang mengatakan bahwa kota itu memiliki hubungan dengan Hongzu, orang-orang pintar sebenarnya tahu bahwa itu hanyalah metode propaganda. Faktanya, Hongzu hanya datang ke kota Tianwu sekali secara kebetulan. Selain itu, ia tidak memiliki kontak atau koneksi dengan kota Tianwu, dan ia tidak akan terlalu memperhatikan kota Tianwu. Xiang Fengyun dan Mo Linhui keduanya berasal dari silsilah Hongzu. Namun, Hongzu memiliki 3.000 murid, dan masing-masing telah menciptakan kekuatan dan sekte, serta bercabang. Orang-orang seperti Xiang Fengyun dan Mo Linhui tidak lagi dikenal selama beberapa generasi, dan mereka hanya diberi gelar. Belum lagi mereka, bahkan kakek buyut dan buyut mereka pun mungkin tidak mengingatnya. Namun, hari ini, kematian Xiang Fengyun sungguh membuat Hongzu khawatir, sehingga ia mengeluarkan dekrit. Ini tentu saja tidak normal dan membingungkan. Apakah Xiang Fengyun sosok yang begitu kuat? Itu memang perintah leluhur agung, aneh sekali. Mo Linhui sedikit bingung. Apakah Hongzu sangat menghargai Xiang Fengyun? Aku tidak menyangka Hongzu juga khawatir. Ini tidak baik. Su Ying sangat cemas. Jika Hongzu berpihak pada Xiang Fengyun, maka Xiao Chen tidak akan mempunyai kesempatan bertahan hidup dan tidak seorang pun dapat menolongnya. Jangan khawatir. Hongzu memang sosok yang hebat. Jika Xiang Fengyun tidak mati di tangan Xiao Chen, dia pasti tidak akan berbuat jahat kepada Xiao Chen. Akan baik bagi Xiao Chen untuk bertemu Hongzu. Luo Fei menghibur Su Ying dengan cara yang tidak biasa. Luo Fei benar, bertemu Hongzu memang hal yang baik. Xiao Chen sepenuhnya setuju dengan kata-kata Luo Fei.
Tentu saja, dia datang ke sini bukan karena Hongzu dapat membantunya mengklarifikasi fakta, tetapi karena tujuan utamanya datang ke waktu dan ruang ini terkait dengan Hongzu. Berpartisipasi dalam turnamen peringkat 10 domain juga karena terkait dengan khotbah Hongzu. Sekarang setelah dia mendapat kesempatan untuk bertemu Hongzu terlebih dahulu, dia lebih dari senang melakukannya. Apa katamu? Xiao Chen memandang Mo Linhui dan yang lainnya. Tunggu sampai kau bertemu Hongzu dan lihat seberapa sombongnya dirimu. Mo Linhui tidak punya pilihan. Mengikuti perintah Hongzu, ia benar-benar tidak berani bertindak seperti iblis lagi. Sepertinya kalian selalu sombong. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, melangkah maju beberapa langkah, dan membiarkan cahaya kemasan dekrit itu menyinari dirinya. Kakak Xiao, aku akan pergi bersamamu. Su Ying menggerakkan maju. Luo Fei memikirkannya dan bergegas maju. Segera setelah itu, Sue Qingxuan, Mo Linhui, San Guanlin, Ling Haoyu dan yang lainnya berdiri dalam jangkauan dekrit cahaya emas. Setelah beberapa saat, dekrit itu ditarik kembali, dan kerumunan itu pun tersapu, menghilang dari tempat itu, mencapai langit ke-9. Di atas langit ke-9, terdapat kekacauan yang luas, tanpa aturan, dan tanpa makhluk hidup. Hanya istana surgawi yang misterius, megah, dan sakral yang tersisa. Pada saat ini, di aula utama istana bagian dalam istana Zixiao, seorang pendeta Tao tua yang telah duduk bersila entah berapa lama, seperti fosil, perlahan membuka matanya yang berawan, dan suara merdu dan acuh tak acuh keluar dari mulutnya. Beidou, aku tak menemukan orang lain selain dirimu yang berani menyampaikan dekritku secara salah. Maukah kau memberiku penjelasan? Statusnya sebagai veteran tidak diragukan lagi. Satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas istana Zixiao, dikenal sebagai leluhur semua jalan dan orang nomor satu di alam dewa, Hongzu. Begitu Hongzu selesai berbicara, seorang Taois kurus muncul tiba-tiba, dengan senyum di wajahnya. Ia membungkuk dan berkata, Daozu, ini terjadi tiba-tiba dan saya tidak dapat melaporkannya tepat waktu. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Kau hanya perlu menjelaskan alasannya. Kata Hongzu, apakah kau benar-benar berpikir kematian Xiang Fengyun ada hubungannya dengan dia? Tidak. Taois Beidou menjepit jari-jarinya dan ruang pun berputar, memantulkan sebuah gambar. Dalam gambar, Xiang Fengyun yang terluka parah diserang dari belakang oleh pemuda kuat lainnya dan meninggal di tempat. Orang ini adalah adik kelas Xiang Fengyun dan murid terakhir Mo Linhui. Dia selalu dibandingkan dengan Xiang Fengyun dan selalu diejek serta dipermalukan oleh Xiang Fengyun, jadi dia sudah lama menyimpan dendam terhadapnya. Mo Linhui tidak menyaksikan kejadian ini, tapi dia samar-samar menebak kebenarannya. Dia ingin membunuh Xiao Chen hanya untuk melindungi muridnya sendiri dan menyembunyikan kebenaran. Pendeta Tao Beidou menceritakan seluruh kisah secara rinci, seolah-olah dia tengah memantau seluruh kejadian, mengetahui setiap detail, dan bahkan dapat menebak pikiran orang. Hongzu melirik pemandangan itu dengan santai, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh, karena kau tahu kebenarannya, kau bisa menanganinya secara pribadi. Kenapa repot-repot membuat keributan besar dan menyusun dekritku untuk memanggil Xiao Chen? Taois Beidou berkata dengan tenang, aku menempati posisi Beidou, dan mata dharmaku mengamati masa lalu dan masa kini. Aku bisa melihat segala sesuatu di dunia, besar dan kecil, tapi Xiao Chen ini. Setelah jeda, Beidou Taois berkata, jika Daozu tertarik, Anda sebaiknya mengujinya sendiri. Mendengar ini, Hongzu menjepit jari-jarinya dengan tangan kanan, seolah-olah sedang menyimpulkan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresinya akhirnya berubah untuk pertama kalinya. Ia merenung, aneh. Ternyata ada seseorang di alam ilahi yang tak bisa kukenali. Memang benar. Pendeta Tao Beidou menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan leluhur Dao pun tidak bisa menebaknya, yang menunjukkan betapa luar biasanya beliau. Memang agak aneh, tapi tak perlu diributkan. Beberapa orang memang terlahir berbeda. Hal itu tak bisa dispekulasikan dan tak berarti apa-apa. Itu hanya berarti ia memiliki keberuntungan yang unik dan berkah dari surga. Ia memiliki potensi tak terbatas dan dapat dikembangkan dengan baik. Hongzu tampak sangat berpikiran terbuka dan tetap tidak terlalu peduli. Aku khawatir orang ini tidak setia pada alam ilahiku. Kata Taois Beidou dengan hati-hati, dia pernah bertemu dengan dewa raksasa di alam sisa kekacauan. Mendengar ini, Hongzu tidak bisa lagi tetap tenang dan mengerutkan kening. Sekalipun Xiao Chen benar-benar orang terpilih dan takdirnya tak terduga, ia tak akan ambil pusing. Lagi pula, ia hanyalah seorang junior. Namun jika menyangkut dewa raksasa, dia tidak bisa menganggapnya enteng. Wanita itu tidak lebih lemah darinya sekarang, dan merupakan lawan yang sangat tangguh. Beberapa waktu lalu, ia merasakan bahwa dewa raksasa sedang bertarung dengan seseorang di alam dewa. Ia pun melepaskan kesadaran ilahinya untuk menghentikan pertarungan antara keduanya dan membantu salah satu dari mereka melarikan diri. Pertama, dia tidak ingin dua dewa purba bertarung di alam dewa, karena akan berdampak besar. Kedua, musuh dari musuhku adalah temanku. Kau yakin? Hongzu menatap Taois Beidou. Dewa raksasa sangat dingin terhadap manusia dan membunuh mereka sesuka hati. Lagi pula, Xiao Chen hanyalah seorang junior. Hubungan macam apa yang mungkin dia miliki dengan dewa raksasa? Itulah yang membuatku bingung, kata pendeta Tao Beidou.
Belum lama ini, aku menggunakan jimat emas leluhur Tao untuk pergi ke lapisan dalam alam sisa kekacauan, dan aku menemukan bahwa energi kekacauan di dalamnya telah lenyap sepenuhnya. Semuanya telah dijarah oleh manusia. Apakah itu dilakukan oleh dewa raksasa? Tanya Hongsu. Hampir pasti. Hanya mereka yang setingkat dewa leluhur yang bisa memadatkan batu kekacauan tingkat atas. Lagi pula, jumlah sebesar itu bahkan membutuhkan banyak energi dan waktu, bahkan dewa leluhur raksasa sekalipun. Namun, Pendeta Tao Beidou berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kami di kota Tianwu, Xiao Chen mengeluarkan batu kekacauan tingkat atas untuk ditukar dengan orang lain. Dia sangat murah hati. Apakah dewa raksasa memberikan batu kekacauan bermutu tinggi kepada Xiao Chen? Tanya Hongsu. Ya, dan jumlah yang diberikan tidak sedikit. Kata Beidou Taois, bukankah ini cukup untuk membuktikan hubungan antara Xiao Chen dan Luo Shashisen? Hongsu merenung cukup lama, dan tiba-tiba terdengar suara Tao, bagaikan guntur yang tiba-tiba di tengah kekacauan, menyebar ke seluruh langit yang kacau. Panggil Xiao Chen segera. Bab 1743. Dipimpin oleh dekrit cahaya kemasan, Xiao Chen dan rekan-rekannya tiba di luar istana Zixiao dalam sekejap. Kecuali Xiao Chen, Sue Qingxuan, Mo Linhui, Su Ying, dan Luo Fei semuanya segera menjadi serius dan sangat tegang. Ini adalah istana Zixiao, Dojo Hongsu, tempat paling suci dan mulia di seluruh alam dewa. Hanya Xiao Chen yang boleh masuk. Kalian semua tunggu di luar. Dilarang berisik. Suara yang tak terduga terdengar dari dalam istana Zixiao. Kakak Xiao. Su Ying sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Xiao Chen menatapnya dengan tenang, lalu melangkah masuk ke istana Zixiao. Sayangnya, kami hanya bisa menunggu di luar. Luo Fei sama sekali tidak khawatir terhadap Xiao Chen. Hongzu adalah orang nomor satu di alam ilahi. Dia pasti tidak akan salah menuduh Xiao Chen. Dia pasti bisa melihat semuanya dan membersihkan nama Xiao Chen. Xiao Chen mengalahkan Xiang Fengyun, membuktikan bahwa potensinya melampaui Xiang Fengyun. Turnamen peringkat 10 domain membutuhkan kekuatan tempur seperti Xiao Chen. Pertemuan dengan Hongzu ini merupakan berkah, bukan kutukan bagi Xiao Chen. Jika Anda bisa mendapatkan apresiasi Hongzu, Anda akan melambung ke langit. Dia hanya menyesal karena tidak memiliki kesempatan untuk memasuki istana Zixiao dan hanya bisa menunggu di luar. Ekspresi wajah Mo Linhui terus berubah, dan dia merasa agak gelisah di dalam. Sekarang Hongzu telah campur tangan dalam masalah ini, kebenaran tentang kematian Xiang Fengyun tidak dapat disembunyikan lagi. Saat itu, dia tidak hanya tidak akan mampu melindungi muridnya, tetapi dia sendiri juga akan berada dalam bahaya. Benar-benar kesalahan. Mo Linhui tidak dapat mengerti mengapa Hongzu secara pribadi campur tangan dalam masalah sepele seperti itu. Xiao Chen berjalan dan mendapati istana Zixiao sangat kosong, tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun dia tahu itu hanya penampakannya saja. Istana Zixiao hanyalah istana di permukaan, tetapi sesungguhnya ia mengandung semesta, dengan lipatan ruang dan batas di dalam batas. Ada banyak sekali orang kuat yang bersembunyi dan tertidur. Hanya saja dia tidak akan muncul kecuali jika diperlukan. Xiao Chen berjalan langsung ke istana. Hongzu dan Beidou Taois sudah menunggu. Apakah kamu Hongzu? Xiao Chen berjalan melewati pendeta Tao Beidou dan pandangannya langsung tertuju pada pendeta Tao tua yang duduk bersila di atas bantal di tengah aula. Di dalam tubuhnya, seni penciptaan Hong Meng sedikit gelisah, menandakan identitasnya sebagai seorang Taois berpengalaman. Anda. Ketika Hongzu melihat Xiao Chen, ia juga merasa gelisah. Rasa gelisah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul, membuatnya bingung dan sangat bingung. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Chen, dan Xiao Chen hanyalah seorang junior, jadi mustahil baginya untuk merasa tidak stabil secara emosional. Tetapi ketika berhadapan dengan Xiao Chen, dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Metode deduksinya tidak berhasil pada Xiao Chen, dan dia tidak tahu apa sumber kegelisahannya. Yang Mulia sangat bersemangat. Pendeta Tao Beidou berseru pada saat ini, matanya memancarkan cahaya keemasan saat dia mengamati Xiao Chen. Namun tak lama kemudian, dia menahan diri lagi. Mata Dharma tidak berpengaruh pada Xiao Chen, dan yang dilihatnya hanyalah kabut yang kacau. Kamu adalah orang pertama yang bisa tetap tenang dan kalem setelah bertemu dengan Guru Tao. Puji Tao Beidou. Xiao Chen merenung sejenak, lalu berkata dengan tenang, aku tidak berani menjadi nomor satu. Menjadi Hongzu yang legendaris bukanlah yang kuharapkan. Oh, apa bedanya? Tanya Hongzu dan Beidou Taois hampir bersamaan. Bagaimana ya? Xiao Chen berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Kalau kukatakan keras-keras, itu akan dianggap tidak sopan. Bahkan bisa jadi masalah apakah aku bisa meninggalkan istana Zixiao atau tidak. Aku tidak mau ambil risiko itu. Ekspresi Hongzu menjadi gelap dan dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Xiao Chen, kau membunuh Xiang Fengyun, yang sudah merupakan kejahatan berat. Setelah memasuki istana Zixiao, apa kau masih ingin pergi dengan selamat? Ada nada mengancam dalam nada bicara Beidou Tao. Jika kau ngotot menjebakku, tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Xiao Chen tidak percaya bahwa dengan kemampuan Beidou Taois dan Hongzu, mereka tidak akan mampu menemukan kebenaran. Akan tetapi, meski mengetahui kebenarannya, mereka tetap ingin dia disalahkan, jadi tidak ada yang dapat kita lakukan.
Sekeras apapun dia membela diri, percuma saja. Lebih baik diam saja. Beberapa hal tidak bisa dinilai sembarangan. Kita butuh bukti yang kuat. Hongzhu berkata dengan acuh tak acuh, jika kau ingin membuktikan ketidakbersalahanmu, biarkan aku memasuki lautan kesadaranmu dan melihatnya. Jika kau tidak membunuh Xiang Fengyun, kami pasti tidak akan salah menuduhmu. Kamu mau mengintip ingatanku? Xiao Chen tiba-tiba mencibir. Ini rencana yang bagus. Hongzhu sama sekali tidak peduli dengan kematian Xiang Fengyun. Saya kira saat mereka pertama kali bertemu, Hongzhu sudah merasakan sesuatu dan ingin mengorek rahasianya. Ini kesempatanmu untuk memilih dan membuktikan dirimu. Hongzhu memancarkan aura samar kekuatan ilahi, mengintimidasinya. Kau harus mengerti bahwa meskipun kau tidak setuju, aku masih bisa dengan paksa menyusup ke lautan kesadaranmu. Kau tak akan punya kesempatan untuk melawan. Sulit dikatakan. Xiao Chen setenang pohon pinus, dan ekspresinya tetap tidak berubah di bawah tekanan Hongzhu. Lancang. Hongzhu sangat marah. Ia mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatannya, dan jubah taunya memancarkan aura yang tak berujung. Di bawah kaki Xiao Chen, formasi teratai muncul, seperti penjara yang tidak bisa dihancurkan, menjebak gerakan Xiao Chen. Pada saat yang sama, di sekitar Xiao Chen, tampak seolah-olah ada 4 alam besar yang berputar, dan kekuatan-kekuatan mengerikan saling menekan satu sama lain. Xiao Chen berdiri di tengah dan pastinya harus menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tetapi tepat saat Hongzhu hendak membunuh, cahaya pedang mengerikan yang cukup kuat untuk menciptakan dunia menerobos langit yang kacau dan menghantam istana Zixiao. Ledakan. Istana Zixiao adalah kuil Tao Hongzhu, jadi tentu saja tidak mudah dihancurkan. Namun, pedang ini juga menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di istana Zixiao. Puluhan ribu penghalang pertahanan hancur, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, membentuk lubang hitam pemusnahan yang mengerikan. Kekuatan ini. Wajah Hongzhu berubah, dia merasa marah namun juga sedikit serius. Siapapun yang bisa langsung menyerang istana Zixiao dan menyebabkan kerusakan mengerikan seperti itu pasti tidak lebih lemah darinya. Dan di alam dewa, saat ini hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Raksasa. Xiao Chen juga merasakan kehadiran pendatang baru itu dan bergumam pada dirinya sendiri dengan heran, mengapa dia ada di sini. Tentu saja Xiao Chen tidak mengira Luosha ada di sini untuk menyelamatkannya. Dia baru saja tiba di istana Zixiao. Luosha tidak akan tahu tentang dendam antara dirinya dan Hongzhu, dan tidak ada alasan baginya untuk terus mengikutinya. Lagi pula, dia dan Luosha hanyalah kenalan biasa, dan Luosha pasti tidak akan menyerang istana Zixiao dan menjadi musuh Hongzhu baginya. Serangan pedang Luosha murni untuk melampiaskan amarahnya, memperlihatkan rasa marah yang kuat. Kemungkinan besar, Hongzhu pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, dan dia datang untuk membalas dendam. Benar saja, tak lama kemudian suara angkor raksasa terdengar di seluruh istana Zixiao. Hongzhu, kau harus memberiku penjelasan hari ini, kalau tidak aku akan merobohkan istana Zixiao-mu. Di luar istana Zixiao, Luosha memasang ekspresi tegas, berpakaian putih, dengan keanggunan dan keelokan yang luar biasa, tubuhnya bermandikan hukum kekacauan, dan dia berjalan ke istana Zixiao dari langit dengan cara yang bermartabat. Lapisan pembatasan istana Zixiao tidak ada gunanya di depannya. Sue Qingxuan, Su Ying, Luo Fei dan yang lainnya berdiri di luar gerbang utama istana Zixiao, semuanya merasa ngeri. Mereka tahu bahwa ini adalah sosok terlarang yang tidak kalah kuat dari Hongzhu, jika tidak, mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk langsung memasuki istana Zixiao. Dewa raksasa, tempat leluhur Tao berkultivasi, janganlah lancang. Tiba-tiba, ruang di dalam istana Zixiao berputar, dan 3.000 alam tersembunyi muncul. Di setiap alam, ada dewa yang sangat kuno yang memegang kendali, memancarkan kekuatan besar. Bab 1744. Hongzhu melatih 3.000 murid. 3.000 orang ini telah menempuh jalan tertinggi, bersinar di era dewa-dewa kuno, membawakan berbagai legenda, dan mendirikan sekolah Tao yang akan tersohor sepanjang masa. Setelah kemerosotan besar kedua langit dan bumi, aturan kekacauan kembali melemah. Hongzhu memerintahkan agar semua dewa kuno tidak diizinkan memasuki dunia sesuka hati. 3.000 murid ini membuka dunia di istana Zixiao, tidur atau berlatih. Kini, merasakan tekanan kuat yang dibawa oleh dewa raksasa, ke-3.000 murid terbangun dan melepaskan tekanan bersama-sama, mencoba mempertahankan martabat istana Zixiao. 3.000 dewa kuno melakukan sihir bersama dan memamerkan kekuatan magis mereka. Pemandangannya sungguh spektakuler. Jika sang dewa purba sedikit lebih lemah, dia mungkin benar-benar akan takut dengan pemandangan seperti itu. Namun di antara para dewa pertama, raksasa juga merupakan salah satu yang terbaik dan teratas. Menghadapi 3.000 dewa kuno tingkat tertinggi, dia hanya mencibir dengan jijik, tanpa henti, dan terus melangkah maju tanpa rasa takut. Dengan hanya 3.000 murid, kau pikir kau bisa menghentikanku, Luosha? Hongzhu, kau terlalu sombong. Luosha sedingin dan sesombong es, dengan pakaian putih seputih salju. Ia mengabaikan blokade 3.000 dewa kuno dan bergerak maju perlahan. Hukum kekacauan mengelilinginya, dan dunia di sekitarnya terbuka dan hancur. Satu langkah dan dunia tercipta. Satu langkah dan dunia runtuh. Berhenti. Kalau kau mendekat lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Suara 3.000 dewa kuno itu bagaikan guntur, dengan kekuatan dahsyat yang sedang menggelegar.
Sama-sama, apa yang bisa saya lakukan? Luosha merasa jijik, mengangkat tangan gioknya sedikit, dan gerakan terakhir pun dimulai. Dalam sekejap, 3.000 dewa kuno semuanya berubah warna dan merasakan penindasan yang mengguncang jiwa mereka. Dewa raksasa, tolong berhenti. Pada saat kritis, Hongzhu tidak bisa lagi berdiam diri dan terbang keluar dari aula dalam untuk menghentikan gerakan mematikan Luosha. Apakah kamu akhirnya bersedia keluar? Luosha menahan kekuatan penghancurnya dan menatap Hongzhu dengan amarah yang dingin. Kalian, bubar. Hongzhu melambai ke arah 3.000 dewa kuno. Aku akan menuruti perintahmu. 3.000 dewa kuno sangat hormat dan tak berani ragu atau membantah perintah Hongzhu. Mereka bersembunyi di dunia masing-masing. Istana Zixiao kembali damai, hanya Luosha dan Hongzhu yang saling berhadapan. Dewa raksasa, ini istana Zixiaoku. Tidak pantaskah kau bertindak sebiadab itu? Tuduh Hongzhu dengan nada marah. Beraninya kau memintaku untuk bersikap baik. Luosha berkata dengan dingin, aku ingin bertanya, kenapa kau diam-diam membantu pengkhianat Yufu itu? Yufu Shisen. Hongzhu curiga. Bukankah itu saudara perempuan Luosha Shisen? Jangan pura-pura bodoh. Kata Luosha, aku hampir saja menangkapnya hari itu, tapi sebuah pikiran ilahi menghalangi jalanku, dan aku gagal di saat-saat terakhir. Di seluruh alam ilahi, kaulah satu-satunya yang mampu melakukan ini. Bagaimana kau masih bisa berdalih? Hongzhu, dengan aura agung, berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Raksasa, kau harus mengerti bahwa alam ilahi dan wilayah raksasa selalu berseteru. Kalian berdua telah membuat masalah dan berkelahi di alam ilahi, melanggar perjanjian gencatan senjata tahun itu. Kau lebih tahu daripada siapapun apa artinya bagi dewa pertama untuk bertarung. Sebagai leluhur alam ilahi, tentu saja aku harus menjaga kedamaiannya. Aku sudah sangat menghormatimu dengan tidak mengusirmu. Lelucon apa? Yufu sudah kehabisan tenaga. Aku mengalahkannya tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada alam ilahi. Dengan levelmu, kau pasti sudah melihatnya. Tanya Luosha Shisen. Apakah kau benar-benar peduli dengan stabilitas alam ilahi, atau kau berniat memanfaatkannya untuk mengendalikanku dan membiarkannya kabur dengan sengaja? Jangan bilang aku tidak berpikir begitu. Kalaupun aku benar-benar berpikir begitu, apa salahnya? Kata Hongzhu dingin. Kenapa tidak? Luosha mencibir, sepertinya kita harus bertarung hari ini. Dewa raksasa, apa kau benar-benar akan membuat masalah? Tanya Hongzhu, jika terjadi perang antara kau dan aku, kau harus tahu akibatnya. Aku, Luosha, tak pernah menderita kekalahan seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan dewa. Aku tak peduli jika aku kalah. Luosha sangat kuat dan tak berniat mundur. Terkadang, bermain di kandang sendiri belum tentu mendatangkan keuntungan, tetapi malah bisa menjadi beban. Dalam pertempuran tingkat ini antara Hongzhu dan Luosha, tidak ada orang lain yang dapat campur tangan. Rasanya seperti dua orang dewasa bertengkar. Jika salah satu dari mereka punya beberapa semut lagi untuk membantu, bisakah situasinya berubah? Tidak ada yang bisa menyakiti Luosha kecuali Hongzhu. Sekali raksasa menyerang, kekuatan yang tersisa dapat membunuh sekelompok besar orang. Dewa raksasa, tunggu sebentar. Tepat ketika ketegangan antara Hongzhu dan Luosha semakin kuat, Beidou Taois muncul dan membungkuk kepada Luosha Shisen. Siapa kau? Luosha bahkan tak melirik Taois Beidou, dan berkata dengan nada menghina, kalau kau tak mau mati, pergilah dari sini. Dewa raksasa, aku tahu aku tak pantas untukmu, tapi aku ingin memperkenalkan seseorang kepadamu. Ujar Taois Beidou dengan hormat. Luosha mengerutkan kening. Pada saat ini, Xiao Chen terbang keluar dari aula dalam dengan wajah polos. Tubuhnya diselimuti oleh segel teratai Hongzhu, dan gerakannya tampak tak terkendali. Xiao Chen. Luosha tertegun sejenak, dan momentumnya mereda. Melihat hal ini, Hongzhu dan Beidou Taois saling berpandangan diam-diam, masing-masing dengan pikiran berbeda dalam benak mereka. Kedua orang ini benar-benar saling mengenal, dan mereka jelas memiliki hubungan dekat. Apa maksudmu? Luosha mempertanyakan penganut Tao Hongzhu dan Beidou. Dia dapat dengan mudah melihat kondisi Xiao Chen, kekuatannya terhambat dan pergerakannya dibatasi. Dewa raksasa, aku tidak begitu mengerti apa yang kau katakan. Hongzhu berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Chen diduga membunuh Xiang Fengyun, seorang jenius luar biasa di alam dewa. Tentu saja, aku harus menghukumnya sesuai hukum. Apa hubungannya ini denganmu? Menghukumnya? Luosha terdiam sejenak, melirik Xiao Chen, lalu berkata, serahkan saja padaku. Mata Hongzhu berbinar, tetapi ia tidak langsung setuju. Ia malah bertanya dengan rasa ingin tahu, Dewa Raksasa, kau tidak berhak meminta seseorang dariku, kan? Apa pendirianmu? Kata Luosha dingin, berikan dia padaku, dan bantuanmu pada Yufu akan dianggap selesai. Bagaimana kalau aku tidak mau? Tanya Hongzhu dengan suara berat. Kalau begitu, bersiaplah untuk kehancuran alam dewa. Luosha menyipitkan mata dan mencibir, aku pasti akan membawanya pergi hari ini, dan tak seorang pun akan menghentikanku. Aku tak menyangka kau, Dewa Raksasa. Benar-benar mengejutkanku. Ekspresi Hongzhu menjadi rileks dan nadanya terdengar menarik. Kenapa Hongzhu yang bermartabat juga seorang hermafrodit, bicaranya dengan nada sarkastis? Tanya Luosha dingin. Itu lebih baik daripada kata-kata kotormu. Hongzhu tidak marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, orang itu milikmu.
Kuharap kau menepati janjimu dan meninggalkan alam ilahi sesegera mungkin. Jangan membuat masalah lagi. Pada saat ini, Xiao Chen dengan sadar berjalan menuju Luosha. Kamu. Luosha membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Xiao Chen memotongnya dan berkata dengan tenang, pergilah dulu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Luosha tahu ini bukan tempat yang tepat untuk mengobrol. Ia mengangguk pelan dan menoleh ke Hongzhu, berkata, sebelum aku pergi, aku akan memberitahumu sesuatu. Domain Luoshaku juga akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 10 domain ini. Aku ingin kalian, para perwakilan domain ilahi, bersiap dengan baik, jangan sampai terjadi tragedi. Kau cari masalah, kata Hongzhu dengan nada tidak setuju. Hukum alam dunia kultivator adalah laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan. Wilayah Luoshamu secara menyimpang melakukan hal-hal yang memprioritaskan perempuan daripada laki-laki, menghambat perkembangan. Sulit bagi generasi jenius baru untuk memasuki eselon atas masyarakat. Haha, mari kita tunggu dan lihat. Luosha tidak membantah Hongzhu, meraih Xiao Chen dan terbang menjauh. Bab 1745. Aku tidak percaya Luosha Shisen benar-benar peduli pada Xiao Chen. Ketika Taoist Beidou melihat kedua orang itu pergi, dia terkejut dan bingung. Dia mengira Xiao Chen dan Luosha Shisen memiliki beberapa interaksi, bahkan persahabatan, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa tingkat hubungan mereka bahkan lebih dekat dari yang dia duga. Demi menyelamatkan Xiao Chen, Luosha tak segan-segan mengeluarkan biaya dan bahkan mengabaikan dendam terhadap Yufu. Daozu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Taoist Beidou. Ekspresi Hongzhu serius. Setelah merenung sejenak, ia mengumumkan dengan suara dingin, serahkan perintah ini. Xiao Chen adalah pengkhianat alam ilahi. Siapapun dari alam ilahi yang bertemu dengannya di masa depan harus membunuhnya. Di luar istana Zixiao, Su Ying dan yang lainnya, yang baru saja menyaksikan kejadian yang bagaikan mimpi, terdiam saat mendengar dekrit ini, dengan perasaan yang berbeda-beda di hati mereka. Luosha membawa Xiao Chen bersamanya dan merobek miliaran ruang dalam sekejap, menjauh dari istana Zixiao dan hampir meninggalkan wilayah suci. Pada saat ini, dia perlahan-lahan memperlambat lajunya dan tidak lagi terburu-buru untuk bepergian. Hongzhu membiarkan Yufu melarikan diri, jadi kau menyerang istana Zixiao. Xiao Chen mengambil inisiatif untuk bertanya. Yah, aku hampir menangkap Yufu hari itu, tapi sayangnya Hongzhu ikut campur dan aku gagal. Luosha masih sedikit kesal. Sungguh mengecewakan. Desah Xiao Chen. Kukira kau datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkanku, tapi kau malah menyerbu istana langit ungu dengan marah, dan semua perasaanku jadi sia-sia. Luosha tertegun sejenak, lalu terkekeh dan berkata, mimpi indah apa yang kamu alami? Merasa begitu baik tentang dirimu sendiri. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, tapi memang benar aku menyelamatkanmu pada akhirnya. Dendam antara kau dan aku akhirnya terselesaikan kali ini, kan? Bukankah kau sudah bilang kita impas sebelumnya? Kata Xiao Chen. Benar sekali. Kata Luosha serius, kalau begitu kau berutang budi padaku. Xiao Chen. Oke, aku tidak akan bercanda lagi denganmu. Aku akan membantumu melepaskan batasannya dulu. Luosha melihat Xiao Chen masih memiliki segel Hongzhu di tubuhnya. Tidak perlu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, lalu tubuhnya bergetar sedikit, dan segel teratai itu lenyap seketika, tidak meninggalkan jejak. Hah? Tanya Luosha heran, bisakah kau mematahkan batasan Hongzhu? Kalau aku tidak punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, kenapa aku gegabah pergi menemui Hongzhu? Xiao Chen berkata dengan tenang, dalam pertarungan langsung, aku mungkin tidak sebaik dirimu dan Hongzhu saat ini, tapi kalau aku ingin pergi atau tinggal, tak seorang pun bisa menghentikanku. Benarkah? Luosha memperingatkan dengan raut wajah skeptis, batasan yang kau miliki hanya kurang dari 1/10.000 kekuatan Hongzhu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah membuka batasan setingkat ini, kau bisa mengabaikan Hongzhu. Di mata Hongzhu, meskipun Xiao Chen agak istimewa, dia hanyalah seorang junior. Dia memenjarakan Xiao Chen begitu saja tanpa usaha nyata apapun. Aku tahu. Xiao Chen tetap tenang. Dan setelah pertemuan ini, aku menyadari bahwa Hongzhu memang berbeda, bahkan lebih luar biasa dari yang kukira. Apakah kamu pernah meremehkannya sebagai orang nomor satu di alam ilahi sebelumnya? Luosha tertawa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kau salah paham. Sebelumnya aku menganggapnya orang nomor satu di alam ilahi, tapi setelah melihatnya hari ini, aku menyadari bahwa dirinya yang sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada yang kau atau seluruh dunia tahu. Apa yang kau bicarakan? Tanya Luosha bingung. Xiao Chen meliriknya dan bertanya, pernahkah kamu berpikir bahwa Hongzhu yang kamu temui hari ini bukanlah Hongzhu yang sebenarnya? Mustahil. Luosha langsung menolaknya. Aku sudah sering berurusan dengan Hongzhu, bagaimana mungkin aku tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Mungkin Hongzhu yang kau temui sejak awal itu palsu. Tanya Xiao Chen dengan terkejut. Omong kosong. Kata Luosha, menurut apa yang kau katakan, di mana Hongzhu yang asli? Entahlah. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Atau mungkin Hongzhu tidak palsu, hanya kurang sempurna. Begitu Hongzhu yang asli muncul, atau Hongzhu kembali ke wujud aslinya, kau takkan pernah bisa menandinginya. Apakah dia sedang mencoba mencari cara untuk melewati langkah terakhir?
Luosha tidak membantah Xiao Chen lagi, tetapi malah menunjukkan ekspresi serius. Langkah terakhir, tanya Xiao Chen. Mereka yang mengendalikan lebih dari 60% hukum kekacauan dianggap berada di level Dewa Primordial. Rentang ini sangat luas, jadi bahkan Dewa Primordial pun punya kekuatan dan kelemahan. Kata Luosha, Hongzhu dan aku sama-sama dianggap sebagai Dewa Primordial tertinggi, yang mengendalikan 99% hukum kekacauan. 99. Xiao Chen tertegun. Yah, di alam Dewa pertama, kita menggunakan peringkat untuk membedakan orang. Setiap 1% hukum kekacauan yang kau pahami setara dengan peningkatan level. Luosha mengangguk. 99 peringkat sudah batasnya. Tak seorang pun dalam sejarah pernah mencapai 100%. Jika apa yang kau katakan benar, maka Hongzhu mungkin sedang mencoba melewati langkah terakhir dan mencapai 100%. Tapi, secara logika, ini mustahil. Bahkan di masa-masa awal kekacauan, ketika hukum-hukum kekacauan paling lengkap, tak seorang pun bisa mencapainya, apalagi di era ini. Sepertinya ada banyak titik yang mencurigakan. Xiao Chen juga harus memperlakukannya dengan hati-hati. Semakin kuat Hongzhu, semakin besar kerugiannya. Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun ia memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri, kemampuan bertarungnya saat ini tidak sebaik Hongzhu dan Luosha. Jangan pikirkan itu, ikuti saja aku. Kata Luosha. Kamu mau pergi kemana? Kau sekarang pengkhianat alam ilahi. Kau tak bisa lagi tinggal di alam ilahi. Tentu saja, kau hanya bisa mengikutiku kembali ke alam raksasa. Kata raksasa sambil tersenyum. Kudengar di bawah pemerintahanmu, perempuan lebih unggul daripada laki-laki di wilayah Luosha. Xiao Chen merasa sedikit tidak nyaman. Kurasa aku tidak bisa terbiasa tinggal di sana. Jangan khawatir. Secara umum, perempuan di wilayah raksasa memang memiliki status yang lebih tinggi daripada laki-laki, tetapi itu tidak mutlak. Semuanya tergantung pada kekuatan kalian. Selama kalian cukup luar biasa, kalian masih bisa berkembang. Kata raksasa. Baiklah. Xiao Chen memutuskan untuk pergi ke wilayah raksasa bersama raksasa. Dia butuh tempat untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah sepenuhnya menemukan arah jalannya sendiri. Dia tidak perlu menghabiskan banyak sumber daya. Dia hanya perlu bergerak maju perlahan sesuai pemahamannya. Jarak antara alam dewa dan alam raksasa secara alami cukup jauh, tetapi dengan kemampuan raksasa dan Xiao Chen, mereka membuka saluran ruang angkasa untuk bepergian dengan cepat, dan mereka tiba di alam raksasa dalam 3 hari. Wilayah kekuasaan alam raksasa jauh lebih kecil dibandingkan wilayah kekuasaan alam dewa, dan kekuatan keseluruhannya seharusnya tidak sebaik wilayah kekuasaan alam dewa. Tapi siapa yang bisa menyalahkan alam Luosha karena memiliki Luosha, dewa tertinggi peringkat ke-99. Selama dia tidak jatuh, alam Luosha akan selalu berdiri kokoh dan menjadi terkenal. Akan kutunjukkan istanaku. Luosha membawa Xiao Chen dan mendarat di pusat domain Luosha, di istana yang paling menarik perhatian dan mewah. Istana raksasa, istana eksklusif raksasa. Dibandingkan dengan istana Zixiao, istana Luosha jauh lebih rendah dalam hal tata letak, konstruksi dan fasilitas, tetapi statusnya di alam Luosha sama sakralnya. Selamat datang kembalinya leluhur. Di luar istana raksasa, ratusan wanita anggun dan cantik berbaris dengan tertib, melaksanakan upacara penyambutan yang paling hikmat. Xiao Chen memandang sekilas dan mendesah dalam hatinya. Semua wanita ini bukanlah orang biasa. Untuk layak menjadi Dewi Tao, penampilan, temperamen, dan kekuatan mereka adalah 1 dari 1.000.000. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah Luosha dan dia keluar dari istana Zixiao, mereka langsung menuju wilayah Luosha tanpa penundaan sedikitpun. Tetapi bagaimana orang-orang ini tampaknya tahu bahwa Luosha akan kembali saat ini dan berbaris untuk menyambutnya terlebih dahulu. Bab 1746. Bagaimana menurutmu? Mereka semua cantik, kan? Tanya Luosha sambil terkekeh di samping Xiao Chen. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga temperamen, bakat, dan sikapnya yang langka di dunia ini. Komentar Xiao Chen dengan sangat objektif. Mendengar ini, mata indah Luosha berbinar-binar, lalu dia bertanya dengan nada menggoda, bagaimana kalau kamu biarkan aku memilih beberapa dan biarkan mereka melayanimu sepenuh waktu mulai sekarang? Melayani. Xiao Chen tertegun. Ya, yang bisa memuaskan semua keinginanmu. Kata Luosha penuh arti. Sebenarnya, aku ingin sekali. Kata Xiao Chen tegas, tapi kalau kau terlalu perhatian tanpa alasan, kau pengkhianat atau pencuri. Aku punya firasat kau punya niat jahat. Jangan salahkan aku sedang memikirkanmu. Kalau kau tidak terima, lupakan saja. Dengus Luosha. Mereka bisa tinggal di istana Luosha, dan status mereka bukan orang biasa. Mereka adalah pengawal yang telah melayaniku selama bertahun-tahun, atau muridku. Aku juga sedih menyerahkan mereka padamu. Kenapa kamu masih berpura-pura munafik? Kata Xiao Chen sedih. Siapa yang munafik sekali? Kalian tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Luosha berbalik dengan cemberut, membubarkan semua orang, dan memberi instruksi, kembalilah ke pos kalian, bagikan misi, dan lacak keberadaan Yufu. Ya, ratusan wanita itu menanggapi dengan hormat dan segera bubar. Ayo pergi. Luosha membawa Xiao Chen ke istana Luosha. Selama setengah bulan berikutnya, Xiao Chen tinggal di istana raksasa.
Luosha mengatur segalanya untuknya, memberinya perlakuan terbaik, membiarkannya tinggal di halaman terbaik, dan memiliki kamar tidur dan layanan terbaik. Sejujurnya, Xiao Chen merasa nyaman dan santai. Dia tidak melakukan apapun dan tidak memikirkan apapun selama setengah bulan terakhir. Dia tampak seperti orang yang dekaden dan kecanduan. Lambat laun, segala macam rumor memenuhi istana Luosha, dan kebanyakan dari mereka sangat tidak puas dengan Xiao Chen. Siapa pemuda itu? Kenapa dia bisa tinggal di istana raksasa dan membuat kita melayaninya? Beberapa wanita cantik di masa puncaknya berkumpul bersama untuk mengeluh, kata-kata mereka penuh dengan kebencian terhadap Xiao Chen. Aku juga penasaran. Meskipun orang ini biasanya berperilaku baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak biasa, dan tidak menuntut terlalu banyak, kita selama ini hanya melayani leluhur pertama. Kenapa dia, pria yang bau, membiarkan kita melayaninya? Dan hari itu, leluhur pertama sepertinya siap menyerahkan kami kepadanya, membiarkannya memilih siapapun. Untungnya, dia tidak setuju, kalau tidak, akan mengerikan hanya memikirkannya. Ini sungguh aneh. Sepertinya tidak ada pria yang pernah tinggal di istana Luosha sepanjang sejarahnya. Leluhur selalu menolak pria, kalau tidak, dia tidak akan mendirikan wilayah Luosha di mana wanita lebih unggul daripada pria. Apa yang terjadi kali ini? Mungkinkah leluhur pertama juga tergoda oleh keinginan duniawi? Jangan bicara omong kosong, hati-hati dengan kata-katamu. Ya, hati-hatilah dengan kata-katamu. Beberapa orang dengan cepat terdiam dan tidak berani meneruskan pembicaraan. Merupakan kejahatan serius karena tidak hormat jika membicarakan leluhur secara pribadi. Namun, saat itu, seorang wanita anggun yang lebih tua dari mereka datang dan mencibir, jangan merasa dirugikan. Dia hanya dipermalukan sesaat. 2 hari lagi, leluhur akan membereskannya. Mendengar ini, mata beberapa wanita muda berbinar dan mereka buru-buru bertanya, Guru Li Sisi, apa yang Anda ketahui? Katakan pada kami, bukankah leluhur pertama menghargai anak itu, tapi apakah dia punya rencana? Tidak akan berhasil kalau ku beritahu. Lagi pula, leluhur punya rencananya sendiri. Menahannya di istana Luosha untuk sementara hanyalah tindakan sementara. Kata Li Sisi, tidakkah kau pikirkan? Bagaimana mungkin leluhur bisa dekat dengan seorang pria? Kalau begitu, bagus sekali. Aku hanya khawatir leluhur pertama akan benar-benar membiarkan seorang pria memerintah kita. Selama bertahun-tahun di wilayah raksasa kita, belum pernah ada pria yang berkuasa. Mengetahui bahwa membiarkan Xiao Chen tinggal sementara di istana Luosha hanyalah tindakan sementara, semua wanita merasa lega. Jika mereka harus menanggungnya sebentar saja, mereka tidak akan mengeluh. Perkataan Li Sisi dengan cepat menyebar di antara semua orang di istana Luosha. Suara-suara ketidakpuasan sebelumnya berangsur-angsur mereda, dan semua orang kembali normal. Beberapa bahkan bersukacita dalam hati, menantikan apa yang akan terjadi pada Xiao Chen pada akhirnya. Setengah bulan lagi berlalu. Pada malam hari, semuanya tenang dan Xiao Chen sedang bermeditasi di kamar tidurnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, pintu kamar tidur terbuka, dan raksasa, mengenakan gaun panjang yang anggun dan mulia, berjalan perlahan seperti Ratu Agung. Xiao Chen, apakah kamu sudah terbiasa setelah bulan ini? Ada sedikit senyum di bibir Luosha. Meskipun wajahnya bukan wajah aslinya, dia tetap sangat memukau, dan dengan temperamennya yang unik dan tidak dapat disembunyikan, semua wanita di istana Luosha yang sudah setingkat dewi akan tampak pucat jika dibandingkan dengannya. Xiao Chen, yang sedang berbaring di sofa, membuka matanya, mengamati Luosha dengan kagum, dan memujinya, kamu terlihat sangat menawan mengenakan rok. Luosha tertawa dan berkata, meskipun kamu memujiku, sungguh suatu kejahatan yang sangat tidak sopan mengomentari Luosha Sishen dengan nada sembrono seperti itu. Tidak masalah. Sekarang setelah aku memasuki istana raksasamu, aku tidak punya kendali atas urusanku sendiri. Hidupku ada di tanganmu, dan akhirku tidak akan baik. Kata Xiao Chen. Mengapa kamu berkata begitu? Luosha tercengang. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen bertanya balik. Luosha berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah mendengar tentang rumor terkini di istana Luosha? Aku tinggal di sini. Kalau aku tidak mau mendengar atau melihat apapun, aku pasti tuli dan buta. Xiao Chen mengangkat bahu. Lagi pula, aku yakin kau tidak sepenuhnya tidak tahu tentang rumor yang beredar di istana Luosha. Kalau kau tahu dan tidak menghentikannya, kau jelas-jelas sengaja membiarkannya. Aku akui aku memang menuruti kecurigaan dan fitnah mereka, dan tidak sengaja menghentikan mereka. Luosha mengakui dengan jujur, kau tidak keberatan, kan? Tentu saja aku bisa mengabaikan rumor itu, tapi aku ingin tahu pendapatmu. Xiao Chen menatap Luosha langsung. Apakah menurutmu aku akan melakukan sesuatu yang buruk padamu? Mata indah Luosha tampak jernih, dan dia menatap Xiao Chen tanpa ragu. Sepertinya tidak ada alasan, atau tidak perlu bertele-tele. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Luosha merupakan dewa primordial tingkat ke-99, setingkat dengan Hongsu. Sejujurnya, dia tidak bisa mengalahkan Luosha dalam pertarungan langsung. Jika seorang raksasa punya niat jahat, langsung saja beritahu tanpa perlu bersusah payah. Benar sekali. Kata Luosha, kau hanya perlu tahu bahwa aku pasti tidak akan menyakitimu, tapi... Tapi apa? Tanya Xiao Chen. Tapi kata-kata orang itu menakutkan. Kata Luosha,
kau sudah lama tahu bahwa perempuan lebih unggul daripada laki-laki di wilayah Luoxia, dan tak seorang pun laki-laki pernah menginjakkan kaki di istana Luoxia. Dan kau, tak hanya datang, tapi juga tinggal di sini. Apa kau pikir orang-orang di bawahku tak akan membicarakannya? Sebagai leluhur raksasa, kaulah yang menetapkan semua aturan wilayah raksasa. Tidak bisakah kau mengendalikan bawahanmu? Tanya Xiao Chen. Aku memang bisa mengejutkan mereka, bahkan memaksa mereka menerima ide-ide yang terbalik. Namun, aku tidak bisa membiarkan kalian mengambil semua keuntungannya. Kalian belum memberiku rasa aman yang cukup, dan aku tidak bisa melakukan semua yang kalian inginkan. Kata Luoxia dengan sungguh-sungguh. Apakah kau masih membutuhkan rasa aman dariku? Xiao Chen terdiam. Rasa aman yang kumaksud adalah kepercayaan yang cukup. Luoxia menghela napas, bahkan Yu Fu pun bisa mengkhianatiku. Aku sungguh tak berani mempercayai orang lain semudah itu. Meskipun kamu mungkin terlihat meremehkanku dengan mengatakan ini, penting untuk tetap berhati-hati. Kita belum berteman dekat, jadi aku mengerti kenapa kamu waspada padaku. Luoxia baru saja dikhianati oleh Yu Fu dan merasa sangat rentan. Selama kurun waktu ini, tidak realistis untuk mengharapkan dia mempercayai orang lain sepenuhnya. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak terlalu narsis dengan menganggap Luoxia tidak mempunyai pertahanan sama sekali terhadapnya. Apakah menurutmu aku tidak cocok tinggal di istana Luoxia? Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku bisa pergi dari sini. Tidak perlu. Kalau aku ingin kau pergi, aku tidak akan menerimamu sejak awal. Kata Luoxia, meskipun aku belum sepenuhnya memahamimu, aku mengagumimu dan ingin kau tetap bersamaku. Kau tidak percaya padaku, tapi kau ingin aku tetap bersamamu. Bukankah ini kontradiksi? Xiao Chen tak berdaya. Jadi, kita perlu mengambil beberapa langkah yang relevan. Luoxia tiba-tiba tersenyum seolah rencana jahatnya berhasil. Katamu, Xiao Chen sudah punya firasat buruk, tetapi dia tetap sabar dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kau punya dua pilihan. Kata Luoxia, pertama, terimalah aku sebagai gurumu. Dengan gelar guru dan murid di antara kita, aku tentu akan mempercayaimu, dan tak seorang pun di istana Luoxia akan memfitnah atau merasa tidak puas denganmu lagi. Setelah jeda, ia menambahkan, jangan khawatir. Meskipun aku punya banyak murid, kaulah yang paling istimewa. Orang yang paling aktif memfitnahmu di istana Luoxia akhir-akhir ini adalah Li Sisi. Jika kau masih menyimpan dendam, aku bisa menjadikannya budak dan pelayanmu, dan kau bisa memerintahnya sesuka hatimu. Bab 1747. Sepertinya kau sangat memperhatikan pembicaraan pribadi orang lain, bahkan tahu siapa pemimpinnya. Tanya Xiao Chen. Tentu saja, istana raksasa adalah wilayahku. Aku tahu persis berapa banyak semut di tanah dan berapa banyak burung yang terbang di langit. Kata raksasa. Kalau begitu kau benar-benar membosankan. Xiao Chen mengaguminya. Bukan kebosanan, tapi dominasi yang seharusnya dimiliki. Luoxia menatap Xiao Chen dan berkata, bagaimana dengan ini, apakah kamu mau menerima syarat ini? Jika kau bisa melampiaskan amarahku, aku akan senang, tapi menjadi muridmu. Xiao Chen tertawa. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maknanya jelas. Kenapa tidak? Tidak akan jadi penghinaan bagimu kalau kau menerimaku sebagai gurumu, kan? Tanya Luoxia dengan enggan. Ini bukan soal dipermalukan atau tidak, melainkan soal jalur kultivasi kita yang berbeda. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Menjadi murid itu baik-baik saja, tapi menjadi murid tidak. Apa kau mencari masalah? Luoxia memelototi Xiao Chen, lalu bertanya ragu, apa maksudmu dengan arah kultivasi yang berbeda? Aku tidak mengamalkan hukum kekacauan, jadi kau tidak bisa mengajariku apapun. Kata Xiao Chen. Apa? Kamu tidak mengolah hukum kekacauan? Tanya Luoxia heran. Lalu apa yang kamu olah? Rahasia. Xiao Chen jelas tidak berniat mengungkapkan apapun, dan berkata dengan tenang, jalan kekacauan bukanlah satu-satunya jalan, itu hanya salah satu jalan. Aku tahu itu, tapi jalan kekacauan adalah jalan terkuat. Semua kultivator pada akhirnya akan mengikutinya secara otomatis. Kata Luoxia, kalau kau tidak mempraktikkan jalan kekacauan, kau telah tersesat. Kau harus memperbaiki diri dan jangan sia-siakan bakatmu. Awalnya dia mengira Xiao Chen sangat tertutup dan bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Siapakah yang mengira Xiao Chen akan tersesat? Hal ini tidak dapat diterima dan harus diperbaiki. Aku sangat yakin dengan jalan yang kutempuh. Kau tak perlu khawatir tentangku. Xiao Chen mengganti topik pembicaraan dan berkata, usulan untuk menjadi muridmu dibatalkan. Kurasa karena kau menawarkan dua pilihan, kau sebenarnya tidak mengharapkanku menjadi muridmu sejak awal. Siapa bilang begitu? Bantah Luoxia. Sejujurnya, aku lebih suka kau menjadi muridku. Kalau kau bersedia, aku takkan membahas usulan kedua. Kau yakin? Tanya Xiao Chen, jangan kira aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Luoxia tertegun, apa yang kamu tahu? Saat kita tiba di istana Luoxia bersama hari itu, semua orang berbaris di luar untuk menyambut kita, seolah-olah mereka tahu sebelumnya bahwa kau akan kembali. Kata Xiao Chen, jadi, kurasa kau sudah mengirim pesan saat kembali, kan? Hei, kamu perhatian banget. Luoxia mengangguk tanpa membantah. Ya, aku sudah balas pesan. Ada masalah. Apa kau mengirim pesan ini hanya untuk membuat bawahanmu menyambutmu?
Xiao Chen berkata dengan tenang, kupikir kau tidak sebosan itu, jadi tanggal kepulangan itu hanya catatan tambahan. Isi utama pesan ini berbeda. Luosha mendengarkan dengan penuh minat. Itu tebakan yang masuk akal. Jadi, apa isi utama pesanku? Hiasi kamar tidur ini. Xiao Chen menunjuk ke istana tempat tinggalnya. Tempat ini pasti sudah lama tidak berpenghuni. Suruh seseorang untuk merapikannya. Bagus juga. Tahu kamu akan datang, mereka meminta seseorang untuk membereskan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Kata Luosha. Kalau cuma bersih-bersih dan merapikan saja, tentu saja tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tapi selain itu, kamu juga menyuruh seseorang memasang lingkaran sihir. Kata Xiao Chen. Bisakah kau mendeteksi pembentukan kontrak? Luosha langsung terkejut dan tak percaya. Formasi sihir ini memang sangat istimewa. Ia dapat menyatu dengan alam sekitar, alam semesta, dan waktu tanpa meninggalkan jejak dan tanpa memancarkan energi abnormal apapun. Jika aku tidak berhati-hati, aku benar-benar tidak akan menyadarinya. Kata Xiao Chen. Formasi kontrak yang kupahat jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan hanya dengan pengamatan cermat. Luosha menolaknya. Kultivasi macam apa yang kau latih? Formasi kontrak yang diukirnya begitu kuat sehingga bukan hanya Xiao Chen tetapi bahkan Dewa Primordial tingkat 90 tidak akan mampu mendeteksinya. Ini tidak penting. Yang penting adalah, apa yang akan kau lakukan? Xiao Chen menatap Luosha. Pembentukan kontrak, bukankah sudah jelas? Kata Luosha, pilihan keduamu adalah menandatangani kontrak denganku. Menyepakati kontrak. Xiao Chen mengangkat alisnya. Syarat ini bahkan lebih keterlaluan daripada menjadi murid. Apa menurutmu aku akan menerimanya? Sudah terlambat untuk menolak. Kata Luosha, kau sudah tinggal di formasi kontrak selama sebulan. Prasasti kontrak sudah terbentuk di tubuhmu, dan tanda Tian Luomenku ada di lenganmu. Sekarang aku hanya butuh penyihir sederhana untuk segera membentuk kontrak. Xiao Chen menyingsingkan lengan bajunya dan memandangi tanda Tian Luomen yang semakin jelas di lengannya. Ia bertanya dengan ragu, ketika pertama kali meninggalkan tanda ini, apakah kau sedang mempersiapkan hari ini? Bukan begitu. Aku meninggalkan jejak sekte Tian Luo karena iseng. Lagi pula, aku berutang budi padamu dan tidak bisa tidak membalasnya. Aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Kurasa itu bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Apakah ini caramu membalas budiku? Xiao Chen terdiam. Jangan. Kata Luosha tulus, kau anggap saja kontrak ini denganku sebagai formalitas. Itu tidak akan memengaruhimu sama sekali. Dengan ini, aku bisa memberimu kepercayaan tanpa batas dan menjadikanmu yang terbaik kedua di wilayah Luosha. Sebuah kontrak, bagaimanapun kau mendengarnya, kedengarannya seperti cara memperbudak orang. Xiao Chen mengungkapkan keraguannya. Apa kau mencoba menipuku? Mana mungkin. Yang kau bicarakan itu kontrak iblis. Kontrak yang ingin kutandatangani denganmu itu namanya kontrak dewa asal. Jelas Luosha. Kontrak iblis dan kontrak dewa pertama. Xiao Chen bingung. Ya. Kata Luosha, kontrak iblis itu memang seperti yang kau katakan, sebuah kontrak perbudakan. Setelah ditandatangani, pihak yang terikat kontrak tidak lagi memiliki hak asasi manusia. Hidup dan mati mereka dikendalikan oleh si pembuat kontrak, dan mereka direndahkan ke tingkat perbudakan terendah. Kurasa utusan Lisi mengira aku akan menandatangani kontrak iblis denganmu, jadi dia bersukacita atas kemalanganku dan tidak menganggapmu serius. Kontrak dengan dewa pertama benar-benar berbeda dari kontrak dengan iblis. Meskipun kontrak semacam ini memiliki hierarki, tidak ada perbedaan antara individu yang lebih rendah. Bahkan dua orang dengan status yang sama dapat membentuk ikatan dan saling terikat. Yang terkuat di 100 alam kekacauan, dengan puluhan dewa primordial, mereka mendirikan kontrak dewa primordial. Dengan satu pemimpin dan bantuan dari yang lain, mereka bersama-sama mengelola 100 alam kekacauan, mendominasi mereka tanpa ada yang bisa menandingi. Kedengarannya bagus. Xiao Chen merenung. Jadi kamu setuju? Kata Luosha gembira. Aku setuju, tapi jangan menyesalinya. Kata Xiao Chen. Apa yang aku sesali? Luosha tidak mengerti maksud Xiao Chen sejenak, dan tidak melanjutkan menebak. Selama Xiao Chen setuju, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita mulai. Luosha sangat bersemangat. Ia mengulurkan tangan gioknya dari gaun mewahnya, dengan cepat merapal mantra, dan membentuk segel. Dalam sekejap, formasi kontrak di dalam dan luar kamar tidur muncul, beresonansi dengan prasasti kontrak yang tumbuh di tubuh Xiao Chen. Pada saat yang sama, tanda Tian Luomen di lengan Xiao Chen juga mulai merespons teknik Luosha, sepenuhnya menerima dan menyatu dengan prasasti kontrak. Lingkaran garis hitam terbentuk, menutupi lengan Xiao Chen, wajah Xiao Chen, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Tunggu sebentar, ini akan segera berhasil. Luosha tahu bahwa proses ini tidak akan sulit. Meskipun Xiao Chen menyadari pembentukan kontrak sejak awal, dia jelas tidak menolaknya dan membiarkan prasasti kontrak di tubuhnya tumbuh. Sudah terlambat bagi Xiao Chen untuk menyesal sekarang. Akan tetapi, tepat saat kontrak dewa pertama mencapai langkah terakhirnya dan Luosha serta Xiao Chen mulai menyadari satu sama lain, Xiao Chen tiba-tiba menutup matanya perlahan-lahan, dan sebuah medan aneh yang tak terlihat, tak berwujud, dan tak terasa muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, pola hitam yang menutupi tubuh Xiao Chen menghilang, tanda sekte Tian Luo menghilang, dan bahkan prasasti kontrak yang paling penting pun menghilang dalam sekejap.
Segala sesuatu kembali ke ketiadaan. Hukum kehampaan. Raksasa terkejut dan bingung, merasa itu tidak dapat dipercaya. Bukan hanya hukum kehampaan, tetapi juga. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, aura transenden meledak, dan waktu, ruang, dan tatanan di sekelilingnya tampak terbalik. Prasasti kontrak yang hilang muncul kembali, tetapi tidak lagi muncul pada Xiao Chen. Sebaliknya, semuanya bergegas menuju Luosha dalam urutan terbalik. Dalam sekejap, garis-garis hitam muncul di seluruh tubuh Luosha, lalu berkumpul di tengah alisnya, membentuk tanda kontrak. Kontrak dibuat. Sepertinya kau sangat memperhatikan pembicaraan pribadi orang lain, bahkan tahu siapa pemimpinnya. Tanya Xiao Chen. Tentu saja, Istana Luosha adalah wilayahku. Setiap semut di tanah dan setiap burung yang terbang di langit tercatat. Apapun yang terjadi di sini dan setiap pernyataan yang dibuat dilaporkan kepadaku. Tentu saja, aku tahu segalanya. Kata Luosha. Kalau begitu kau benar-benar membosankan. Xiao Chen mengaguminya. Bukan kebosanan, tapi dominasi yang seharusnya dimiliki. Luosha menatap Xiao Chen dan berkata, jadi, apakah kamu mau menerima syarat ini? Jika kau bisa melampiaskan amarahku, aku akan senang, tapi menjadi muridmu. Xiao Chen tertawa. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maknanya jelas. Kenapa tidak? Tidak akan jadi penghinaan bagimu kalau kau menerimaku sebagai gurumu, kan? Tanya Luosha dengan enggan. Ini bukan soal dipermalukan atau tidak, melainkan soal jalur kultivasi kita yang berbeda. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, menjadi murid itu baik-baik saja, tapi menjadi murid tidak. Apa kau mencari masalah? Luosha memelototi Xiao Chen, lalu bertanya ragu, apa maksudmu dengan arah kultivasi yang berbeda? Aku tidak mengamalkan hukum kekacauan, jadi kau tidak bisa mengajariku apapun. Kata Xiao Chen. Apa? Kamu tidak mengolah hukum kekacauan? Tanya Luosha heran. Lalu apa yang kamu olah? Rahasia. Xiao Chen jelas tidak berniat mengungkapkan apapun, dan berkata dengan tenang, jalan kekacauan bukanlah satu-satunya jalan, itu hanya salah satu jalan. Aku tahu itu, tapi jalan kekacauan adalah jalan terkuat. Semua kultivator pada akhirnya akan mengikutinya secara otomatis. Kata Luosha, kalau kau tidak mempraktikkan jalan kekacauan, kau telah tersesat. Kau harus memperbaiki diri dan jangan sia-siakan bakatmu. Awalnya dia mengira Xiao Chen sangat tertutup dan bahkan dia tidak bisa mengetahuinya. Siapakah yang mengira Xiao Chen akan tersesat? Ini tidak dapat diterima dan harus diperbaiki. Aku sangat yakin dengan jalan yang kutempuh. Kau tak perlu khawatir tentangku. Xiao Chen mengganti topik pembicaraan dan berkata, usulan untuk menjadi muridmu dibatalkan. Kurasa karena kau menawarkan dua pilihan, kau sebenarnya tidak mengharapkanku menjadi muridmu sejak awal. Siapa bilang begitu? Bantah Luosha. Sejujurnya, aku lebih suka kau menjadi muridku. Kalau kau bersedia, aku takkan membahas usulan kedua. Kau yakin? Tanya Xiao Chen, jangan kira aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Luosha tertegun, apa yang kamu tahu? Saat kita tiba di istana Luosha bersama hari itu, semua orang berbaris di luar untuk menyambut kita, seolah-olah mereka tahu sebelumnya bahwa kau akan kembali. Kata Xiao Chen, jadi, kurasa kau sudah mengirim pesan saat kembali, kan? Hei, kamu perhatian banget. Luosha mengangguk tanpa membantah. Ya, aku sudah balas pesan. Ada masalah. Apa kau mengirim pesan ini hanya untuk membuat bawahanmu menyambutmu? Xiao Chen berkata dengan tenang, kupikir kau tidak sebosan itu, jadi tanggal kepulangan itu hanya catatan tambahan. Isi utama pesan ini berbeda. Luosha mendengarkan dengan penuh minat. Itu tebakan yang masuk akal. Jadi, apa isi utama pesanku? Hiasi kamar tidur ini. Xiao Chen menunjuk ke istana tempat tinggalnya. Tempat ini pasti sudah lama tidak berpenghuni. Suruh seseorang untuk merapikannya. Bagus juga. Tahu kamu akan datang, mereka meminta seseorang untuk membereskan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Kata Luosha. Kalau cuma bersih-bersih dan merapikan saja, tentu saja tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tapi selain itu, kamu juga menyuruh seseorang memasang lingkaran sihir. Kata Xiao Chen. Bisakah kau mendeteksi pembentukan kontrak? Luosha langsung terkejut dan tak percaya. Formasi sihir ini memang sangat istimewa. Ia dapat menyatu dengan alam sekitar, alam semesta, dan waktu tanpa meninggalkan jejak dan tanpa memancarkan energi abnormal apapun. Jika aku tidak berhati-hati, aku benar-benar tidak akan menyadarinya. Kata Xiao Chen. Formasi kontrak yang kupahat jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan hanya dengan pengamatan cermat. Luosha menolaknya. Kultivasi macam apa yang kau latih? Formasi kontrak yang diukirnya begitu kuat sehingga bukan hanya Xiao Chen tetapi bahkan Dewa Primordial tingkat 90 tidak akan mampu mendeteksinya. Ini tidak penting. Yang penting adalah apa yang akan kau lakukan? Xiao Chen menatap Luosha. Pembentukan kontrak, bukankah sudah jelas? Kata Luosha, pilihan keduamu adalah menandatangani kontrak denganku. Menyepakati kontrak. Xiao Chen mengangkat alisnya. Syarat ini bahkan lebih keterlaluan daripada menjadi murid. Apa menurutmu aku akan menerimanya? Sudah terlambat untuk menolak. Kata Luosha, kau sudah tinggal di formasi kontrak selama sebulan. Prasasti kontrak sudah terbentuk di tubuhmu, dan tanda Tianluomenku ada di lenganmu.
Sekarang aku hanya butuh penyihir sederhana untuk segera membentuk kontrak. Xiao Chen menyingsingkan lengan bajunya dan memandangi tanda Tian Luomen yang semakin jelas di lengannya. Ia bertanya dengan ragu, ketika pertama kali meninggalkan tanda ini, apakah kau sedang mempersiapkan hari ini? Bukan begitu. Aku meninggalkan jejak sekte Tian Luo karena iseng. Lagi pula, aku berutang budi padamu dan tidak bisa tidak membalasnya. Aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Kurasa itu bisa dianggap sebagai keuntungan tak terduga. Apakah ini caramu membalas budiku? Xiao Chen terdiam. Jangan. Kata Luosha tulus, kau anggap saja kontrak ini denganku sebagai formalitas. Itu tidak akan memengaruhimu sama sekali. Dengan ini, aku bisa memberimu kepercayaan tanpa batas dan menjadikanmu yang terbaik kedua di wilayah Luosha. Sebuah kontrak, bagaimanapun kau mendengarnya, kedengarannya seperti cara memperbudak orang. Xiao Chen mengungkapkan keraguannya. Apa kau mencoba menipuku? Mana mungkin. Yang kau bicarakan itu kontrak iblis. Kontrak yang ingin kutandatangani denganmu itu namanya kontrak dewa asal. Jelas Luosha. Kontrak iblis dan kontrak dewa pertama. Xiao Chen bingung. Ya, kata Luosha, kontrak iblis itu memang seperti yang kau katakan, sebuah kontrak perbudakan. Setelah ditandatangani, pihak yang terikat kontrak tidak lagi memiliki hak asasi manusia. Hidup dan mati mereka dikendalikan oleh si pembuat kontrak, dan mereka direndahkan ke tingkat perbudakan terendah. Kurasa utusan Lisi mengira aku akan menandatangani kontrak iblis denganmu, jadi dia bersukacita atas kemalanganku dan tidak menganggapmu serius. Kontrak dengan dewa pertama benar-benar berbeda dari kontrak dengan iblis. Meskipun kontrak semacam ini memiliki hierarki, tidak ada perbedaan antara individu yang lebih rendah. Bahkan dua orang dengan status yang sama dapat membentuk ikatan dan saling terikat. Yang terkuat di 100 alam kekacauan, dengan puluhan dewa primordial, mereka mendirikan kontrak dewa primordial. Dengan satu pemimpin dan bantuan dari yang lain, mereka bersama-sama mengelola 100 alam kekacauan, mendominasi mereka tanpa ada yang bisa menandingi. Kedengarannya bagus. Xiao Chen merenung. Jadi kamu setuju? Kata Luosha gembira. Aku setuju, tapi jangan menyesalinya. Kata Xiao Chen. Apa yang aku sesali? Luosha tidak mengerti maksud Xiao Chen sejenak, dan tidak melanjutkan menebak. Selama Xiao Chen setuju, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita mulai. Luosha sangat bersemangat. Ia mengulurkan tangan gioknya dari gaun mewahnya, dengan cepat merapal mantra, dan membentuk segel. Dalam sekejap, formasi kontrak di dalam dan luar kamar tidur muncul, beresonansi dengan prasasti kontrak yang tumbuh di tubuh Xiao Chen. Pada saat yang sama, tanda Tian Luomen di lengan Xiao Chen juga mulai merespons teknik Luosha, sepenuhnya menerima dan menyatu dengan prasasti kontrak. Lingkaran garis hitam terbentuk, menutupi lengan Xiao Chen, wajah Xiao Chen, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Tunggu sebentar, ini akan segera berhasil. Luosha tahu bahwa proses ini tidak akan sulit. Meskipun Xiao Chen menyadari pembentukan kontrak sejak awal, dia jelas tidak menolaknya dan membiarkan prasasti kontrak di tubuhnya tumbuh. Sudah terlambat bagi Xiao Chen untuk menyesal sekarang. Akan tetapi, tepat saat kontrak dewa pertama mencapai langkah terakhirnya dan Luosha serta Xiao Chen mulai menyadari satu sama lain, Xiao Chen tiba-tiba menutup matanya perlahan-lahan, dan sebuah medan aneh yang tak terlihat, tak berwujud, dan tak terasa muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap, pola hitam yang menutupi tubuh Xiao Chen menghilang, tanda sekte Tian Luo menghilang, dan bahkan prasasti kontrak yang paling penting pun menghilang dalam sekejap. Segala sesuatu kembali ke ketiadaan. Hukum kehampaan. Raksasa terkejut dan bingung, merasa itu tidak dapat dipercaya. Bukan hanya hukum kehampaan, tetapi juga. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi, aura transenden meledak, dan waktu, ruang, dan tatanan di sekelilingnya tampak terbalik. Prasasti kontrak yang hilang muncul kembali, tetapi tidak lagi muncul pada Xiao Chen. Sebaliknya, semuanya bergegas menuju Luosha dalam urutan terbalik. Dalam sekejap, garis-garis hitam muncul di seluruh tubuh Luosha, lalu berkumpul di tengah alisnya, membentuk tanda kontrak. Kontrak dibuat. Bab 1748. Ah! Luosha mengeluarkan teriakan yang sangat tidak anggun yang bergema di seluruh istana Luosha. Leluhur, apa yang terjadi? Banyak orang bergegas datang setelah mendengar berita itu. Semuanya, mundur. Siapapun yang berani mendekati halaman ini akan dicabut kultivasinya dan diusir dari istana raksasa. Dada Luosha naik turun, dan dia menggunakan nada tegas untuk menyembunyikan keterkejutan dan kecemasannya. Di dalam wilayah raksasa, tidak ada seorang pun yang berani menantang keagungan raksasa. Oleh karena itu, mereka yang baru tiba tidak berani berkata apa-apa. Mereka begitu ketakutan hingga mundur jauh dan menghilang. Xiao Chen, kamu. Apa yang kamu lakukan padaku? Setelah berteriak agar semua orang pergi, Luosha berlari ke arah Xiao Chen dengan ekspresi cemas di wajahnya. Di sisi lain, Xiao Chen tampak tenang dan kalem. Ia berjalan perlahan menuju meja di tengah kamar tidur, menuangkan segelas minuman suci untuk dirinya sendiri, dan menyesapnya dengan santai. Kamu masih ingin minum? Luosha menjentikkan gelas anggur dari tangan Xiao Chen. Kenapa kamu sedang tidak mood? Xiao Chen terkekeh pada Luosha. Kontraknya sudah selesai. Bukankah ini yang kamu inginkan? Bukan. Bukan aku yang membuat kontrak denganmu, tapi kamu yang membuat kontrak denganku. Luosha cemas dan marah.
Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia kehilangan ketenangannya. Kontrak dengan dewa pertama memang selesai, tapi dia bukan kontraktornya, melainkan yang dikontrak. Dalam kontrak Tuhan yang pertama, tidak ada perbedaan antara Tuan dan hamba, tetapi ada perbedaan antara Tuan dan bawahan. Orang yang dikontrak, sampai batas tertentu, dibatasi oleh kontraktor. Dia, dewa raksasa yang agung, benar-benar menjadi bawahan seorang anak laki-laki. Bagaimana bisa ada hal konyol seperti itu di dunia ini? Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa kontrak ini hanya formalitas, dan selama kita saling percaya, itu sama saja dengan tidak ada? Xiao Chen bertanya dengan serius, kalau begitu, apa bedanya siapa yang membuat kontrak dengan siapa? Bagaimana bisa sama? Kata Luosha dengan marah. Oh, kau benar-benar munafik. Xiao Chen tertawa. Kau sudah menyiapkan kontrak untukku sejak hari kita tiba di wilayah raksasa, dan kau bahkan tidak pernah meminta pendapatku. Kau bersikap seolah kau memiliki segalanya untuk kebaikanku sendiri. Sekarang kau telah membalikkan prioritas, dan kau tidak mau melakukannya. Kau tahu pepatah, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kau tidak ingin dilakukan kepadamu. Tapi aku dewa pertama raksasa. Bagaimana mungkin aku bisa dikontrak olehmu? Kata raksasa dengan angkuh, tanpa menghiraukan standar ganda apapun, lepaskan aku cepat. Itu tidak akan berhasil. Aku suka memberi orang rasa obat mereka sendiri. Aku akan memperlakukanmu seperti kau memperlakukanku. Kata Xiao Chen, lagi pula, ini pertama kalinya aku bertemu dengan kontrak dewa asal, dan aku sama sekali tidak tahu cara menguraikannya. Aku akan mengajarimu, kata Luosha segera. Tapi aku tidak mau belajar. Kata Xiao Chen, kau harus mempelajarinya, kau harus melepaskannya untukku. Luosha ingin bunuh diri jika orang-orang tahu bahwa ia telah menjadi bawahan Xiao Chen. Sudah malam, aku ngantuk sekali. Ayo istirahat dulu. Kita bisa bicarakan besok kalau ada apa-apa. Xiao Chen menguap, tampak mengantuk, lalu naik ke tempat tidur dan tertidur. Sialan, aku sendiri yang akan melakukannya. Melihat Xiao Chen menolak bekerja sama, Luosha bersiap untuk memutuskan kontrak itu sendiri. Dia tahu metodenya, tetapi dia belum pernah mencobanya sebelumnya dan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Dengan lambaian tangannya, Luosha menutup semua pintu dan jendela kamar tidur, menoleh untuk melihat Xiao Chen yang sedang menduduki tempat tidur, lalu berjalan ke sudut lain ruangan dan mulai mencoba. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan paginya, Xiao Chen bangun dan meregangkan badan dengan malas. Pada levelnya, tidur tidaklah penting, tetapi tidur siang sesekali juga dapat membantu mengatur suasana hati dan kondisinya. Di seberang ruangan, Luosha masih asyik dengan dunianya sendiri, terus-menerus berusaha memutuskan kontrak. Namun, setelah semalaman mencoba berulang kali, dia akhirnya putus asa, wajahnya dipenuhi depresi dan kelelahan. Kontrak dewa asal hanya bisa dilepaskan oleh kontraktor. Sekalipun kontraktor tahu caranya, mereka tidak bisa melanggarnya. Luosha tahu bahwa sia-sia untuk terus mencoba, jadi dia menyerah tanpa daya. Apakah itu begitu sulit bagimu untuk menerimanya? Terdengar suara lucu. Ketika Luosha mendengar ini, dia menoleh dan melihat Xiao Chen duduk di tempat tidur, menatapnya sambil tersenyum. Dia sudah sangat tertekan, dan sekarang dia bahkan lebih marah. Dia berkata dengan marah, jangan katakan kata-kata sarkastis seperti itu. Bagaimana kau bisa mengerti perasaanku? Aku benar-benar tidak mengerti, dan aku tidak ingin mengerti. Tapi kalau aku yang tertular kemarin, aku pasti akan merasakan hal yang sama sepertimu sekarang. Kata Xiao Chen, ini namanya menuai hasil perbuatan sendiri. Tatapan Luosha berubah saat mendengar ini, lalu ia memasang senyum menawan dan berkata, Xiao Chen, aku salah. Bisakah kau memaafkanku dan membantuku melepaskannya? Cek-cek, dewa raksasa bertingkah seperti anak manja, sungguh pemandangan yang langka. Tapi percuma saja. Xiao Chen tak terpengaruh oleh apapun yang dikatakan raksasa. Seharusnya aku tahu aku tidak akan menyelamatkanmu di istana Xixiao. Luosha merasa sangat menyesal. Ia seperti membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Tidak perlu sebegitu kesalnya. Seperti katamu, kontrak dengan dewa pertama bukanlah kontrak perbudakan dan tidak akan menghina kepribadianmu. Karena kau memang tidak punya niat buruk sebelumnya, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Anggap saja ini formalitas dan jangan ada lagi. Kata Xiao Chen. Kau yakin tidak akan menggunakan kontrak ini untuk mengusirku? Luosha mengungkapkan keraguannya. Bisakah kontrak ini mengendalikan orang? Tanya Xiao Chen. Tentu saja ada efeknya, seperti raja dan rakyatnya. Selama tuntutannya tidak berlebihan, mereka tidak bisa dan tidak akan melawan. Kontrak dewa asli memiliki hubungan primer dan sekunder. Jika kontraktor membuat permintaan, kontraktor akan mematuhinya. Sebagaimana rakyat mematuhi perintah rajanya, prajurit pun mematuhi perintah jenderalnya. Akan tetapi, apabila perintahnya terlalu ekstrim, misalnya menghina martabat seseorang, maka kontraknya akan batal dan orang yang terikat kontrak dapat melanggarnya. Luosha menggunakan kontrak dewa pertama pada Xiao Chen, memang bermaksud menggunakan Xiao Chen untuk tujuannya sendiri. Tetapi dia tidak pernah menduga akan terjadi kesalahan, prioritasnya terbalik, dan dia menjadi bawahan Xiao Chen. Jadi bisa dilakukan dengan cara ini. Xiao Chen terkejut. Dia sebenarnya tidak menyangka kontrak dengan dewa asli ini akan membawa manfaat apapun, tetapi setelah Luosha mengatakan itu, dia ingin memverifikasi efek dari kontrak tersebut. Raksasa,
kembalikan wujud aslimu. Kata Xiao Chen dengan nada memerintah yang formal. Luosha secara tidak sadar ingin menolak, tetapi kekuatan kontrak itu mulai berlaku, menyebabkan tubuhnya gemetar dan perasaan aneh muncul dalam hatinya. Semua pria itu sama saja. Ketika mereka berkuasa, hal pertama yang mereka pikirkan adalah hal yang begitu kotor. Wajah Luosha penuh dengan penghinaan. Namun, dia akhirnya tidak melawan dan dengan lembut mengusap tangan kanannya di depan wajahnya. Tiba-tiba penampilannya berubah, memperlihatkan wajah aslinya kepada orang luar untuk pertama kalinya sejak awal kekacauan. Biasa saja. Xiao Chen menopang tangan kanannya dengan tangan kirinya, menutupi dagunya dengan tangan kanan, dan menyapukan pandangannya ke wajah Luosha tanpa rasa malu, berkomentar sembrono. Rata-rata saja. Coba ulangi. Raksasa langsung marah besar. Dia wanita tercantik di Chaos. Dia menyembunyikan wajahnya karena terlalu cantik dan tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Beraninya Xiao Chen bilang dia biasa saja. Oke, kamu hampir baik-baik saja. Sebenarnya, Xiao Chen agak terkesan. Wajah Luosha alami dan sempurna. Dia memang wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Selain itu, ia adalah tubuh kacau yang sempurna. Tidak sulit untuk memahami mengapa kedua dewa purba saling iri padanya, saling bertarung hingga langit runtuh dan bumi retak, dan akhirnya mereka berdua mati. Mendengar ini, mulut Luosha sedikit melengkung dan dia berkata dengan bangga, kamu hanya berpura-pura tenang, kan? Sebenarnya, kamu juga terkejut denganku, kan? Kamu terlahir dengan wajah tampan, apa itu pantas untuk dipamerkan? Kata Xiao Chen dengan sedih. Itulah kelebihannya, kenapa dia tidak bisa menunjukkannya. Luosha mengerutkan kening ketika melihat Xiao Chen secara implisit mengakui kecantikannya. Apa kau begitu bahagia? Jangan lupa, mulai sekarang, kau harus mendengarkanku. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya agar kembali ke dunia nyata. Benar saja, setelah mendengar ini, Luosha tak lagi bahagia. Ia menutupi wajahnya dengan depresi dan kembali ke keadaannya yang biasa. Pembatalan kontrak seharusnya bukan kesalahan sederhana, kan? Luosha menatap Xiao Chen lekat-lekat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Bagaimana kau melakukannya? Bab 1749. Apakah kamu tidak melihatnya saat itu? Kata Xiao Chen. Hukum kekosongan. Tanya Luosha, jika kamu tidak mempraktikkan dao besar kekacauan, apakah kamu berfokus pada hukum kekosongan? Kenapa tidak? Kata Xiao Chen, hukum kekosongan tidak lebih lemah dari hukum kekacauan. Benarkah begitu? Luosha tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Chen, selagi masih muda, cepatlah tinggalkan jalan kehampaan dan kembalilah ke jalan kebenaran, kalau tidak, kau akan menyesalinya nanti. Mengapa? Xiao Chen terkejut. Apakah menurutmu tidak ada yang mempelajari hukum ketiadaan? Tanya Luosha. Dengan runtuhnya langit dan bumi serta hilangnya hukum kekacauan, banyak sekali orang yang mencoba dan meneliti cara untuk menggantikan hukum kekacauan demi mencapai pencerahan, dan hukum ketiadaan adalah salah satunya. Banyak sekali pemikir brilian yang telah terjun ke dalam studi hukum ketiadaan, namun akhirnya pulang dengan kekecewaan. Aturan kehampaan di dalam ruang hampa begitu kuat sehingga bahkan para dewa purba pun tak berani masuk ke dalamnya, karena takut akan dimusnahkan. Namun, kekuatan aturan kehampaan yang telah dipahami manusia jauh dari yang kita harapkan. Apakah kamu juga tahu hukum kekosongan? Tanya Xiao Chen. Tentu saja, aku mempraktikannya saat bosan, dan aku yakin telah menyentuh esensi hukum kehampaan, tapi dibandingkan dengan hukum kekacauan, itu jauh lebih rendah. Kata Luosha. Terakhir kali di reruntuhan kekacauan, kau bahkan tak bisa menghapus racun dari bunga Yufu. Dengan kemampuanmu yang seperti ini, kau masih yakin telah menyentuh esensi hukum kekosongan. Xiao Chen terdiam. Kau juga menggunakan hukum kekosongan terakhir kali. Luosha tercengang. Apakah pencapaianmu dalam hukum kekosongan benar-benar setinggi itu? Aku baru saja mulai, tapi tentu saja aku jauh lebih baik daripada level setengah matangmu. Kata Xiao Chen. Luosha tidak membantah setelah mendengar ini. Dia hanya merenungkan hukum kekosongan di waktu luangnya dan tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya, jadi wajar jika dia tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Chen. Aku bisa mengerti kau menggunakan hukum kekosongan untuk menghapus kontrak dengan Dewa Pencipta, tapi bagaimana kau bisa membuat kontrak dengan Dewa Pencipta menjadi bumerang bagiku? Tanya Luosha. Hukum nihilisme secara teoritis dapat mereduksi apapun menjadi ketiadaan, yang seharusnya menjadi alasan mengapa prasasti kontrak itu menghilang dari Xiao Chen sejak awal. Namun kemudian, isi kontrak tersebut menjadi bumerang dan menimpanya, yang tidak pernah bisa dijelaskan secara hukum. Itulah hukum generasi. Kata Xiao Chen. Kelahiran kembali. Luosha terkejut. Xiao Chen berkata dengan suara merdu, esensi dunia sebagaimana saya pahami adalah ketiadaan, dan sesuatu, atau dengan kata lain, keberadaan, dan ketiadaan. Ketiadaan dan sesuatu, keberadaan dan ketiadaan. Gumam Luosha. Ia menyadari bahwa dengan tingkat kultivasinya, ia tak mampu memahami maksud Xiao Chen untuk sesaat. Sulit dimengerti. Xiao Chen meliriknya, mengambil kendi anggur di atas meja, dan berkata, ambil ini sebagai contoh, ini ada. Begitu dia selesai berbicara, hukum alam Xiao Chengsu mulai bekerja, dan kendi anggur di tangannya lenyap sepenuhnya. Bukannya tersembunyi dan tak terlihat, melainkan eksistensinya terhapus dan tak ada apa-apanya. Lihat, itu tidak ada sekarang.
Itu sudah hilang sama sekali. Apa susahnya? Aku juga bisa. Luosha membantah. Bagaimana dengan ini? Xiao Chen menjabat tangannya dengan ringan, dan kendi anggur itu muncul kembali, utuh. Hah? Apa kau baru saja bersembunyi? Luosha terkejut. Ini adalah hukum generasi, yang memungkinkan hal-hal yang sebelumnya musnah untuk beregenerasi. Kata Xiao Chen. Meskipun ajaib, sepertinya. Tidak banyak gunanya, kan? Tanya Luosha ragu. Apa gunanya meregenerasi sesuatu yang sudah hilang? Kalau kita hanya meregenerasinya sebagai sesuatu yang telah hilang, rasanya sungguh tak masuk akal. Tapi kalau kita menciptakannya sebagai sesuatu yang tidak ada, maknanya berbeda. Kata Xiao Chen. Penciptaan. Luosha tersentuh, tetapi tak kuasa menahan diri untuk mengkritiknya, kau hanya angan-angan. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu mustahil. Hukum generasi masih dapat dimengerti, karena benda itu sudah ada sebelumnya, dan tidak terlalu mengherankan jika muncul kembali setelah menghilang. Namun, filosofi Xiao Chen jelas tidak terbatas pada generasi. Ia ingin menciptakan sesuatu yang tidak ada dari udara, dari ketiadaan. Hukum generasi hanyalah masa transisi baginya. Cara berpikir seperti ini sungguh tidak masuk akal. Jika kemampuan itu benar-benar ada, mungkin itu akan segera menghancurkan keseimbangan yang kacau. Jangan mudah menyangkal keyakinan orang lain, kalau tidak, itu hanya akan membuatmu terlihat terlalu picik. Kata Xiao Chen, meskipun saat ini aku belum bisa, karena aku sudah memilih jalan ini, aku yakin bisa menyelesaikannya sampai akhir. Kamu tidak ada harapan. Luosha menggelengkan kepalanya. Ia merasa kasihan dan menyesal tentang masa depan Xiao Chen, karena ia telah menyia-nyiakan bakatnya. Adalah hal yang baik bagi orang untuk memiliki ambisi, tetapi mengejar cita-cita yang tidak realistis sama saja dengan bunuh diri kronis dan membuang-buang waktu. Mungkin, Xiao Chen tidak membantah Luosha dan mengalihkan pembicaraan, mari kita bicarakan masalah yang akan kita hadapi selanjutnya. Apakah kamu perlu memberitahu bawahanmu tentang kontrak kita? Jangan, kata Luosha gugup, kalau mereka tahu ini, gengsiku pasti akan hilang. Bagaimana mungkin aku masih bisa memimpin wilayah Luosha? Kalau begitu, kau harus memikirkan tindakan balasan. Xiao Chen tidak ingin terlalu mempermalukan Luosha. Solusi terbaik adalah kau membantuku membatalkan kontrak ini. Kata Luosha, dengan penguasaanmu atas hukum kekosongan, kau bisa membatalkan kontrak ini tanpa perlu aku ajari, kan? Aku pasti bisa melepaskannya, tapi tidak perlu. Kata Xiao Chen serius, aku merasa cukup nyaman dengan kontrak yang mengikatku ini. Kamu, Luosha sangat marah. Tetapi setelah sedikit tenang, dia tahu bahwa dia tidak bisa memaksa Xiao Chen, jadi dia memikirkannya sejenak. Tidak apa-apa kalau kontraknya tetap sama, tapi kau harus menjaga harga diriku di depan orang lain dan tidak menyakitiku terlalu parah. Luosha mundur selangkah dan mengajukan permintaan. Aku tidak bosan sampai-sampai sengaja memamerkannya. Kata Xiao Chen. Kamu tidak pamer secara aktif, tapi kalau kamu tinggal lama di istana Luosha, kamu pasti akan punya banyak kecurigaan, jadi. Biarkan aku meninggalkan istana Luosha. Xiao Chen mengerti maksudnya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja apa yang ingin kau atur. Wilayah alam Luosha kita tidak luas, dan tidak dapat dibandingkan dengan alam ilahi, tetapi kita juga memiliki puluhan miliar rakyat, ribuan kota utama, dan kota-kota sekunder yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kota utama memiliki hak pengelolaan yang independen dan otonom dan dapat dianggap sebagai kelompok yang terpisah. Jika kau bersedia, aku akan memberimu sebuah kota utama di mana kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Kata Luosha. Kelihatannya bagus. Xiao Chen sangat puas dengan usulan ini. Yang ia inginkan adalah kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tanpa batasan apapun, dan cukup waktu untuk menjelajahi jalannya sendiri. Kalau begitu, beres. Luosha menghela napas lega dan tersenyum, menjadi penguasa kota mungkin agak meremehkanmu. Sebagai kompensasinya, janji yang kubuat padamu sebelumnya akan tetap berlaku. Begitu dia selesai berbicara, Luosha mengirim pesan, Li Sisi, cepatlah datang menemuiku. Tak lama kemudian, seorang wanita anggun dan menawan bertubuh seksi bergegas menghampiri dan berlutut, salam, leluhur. Apa instruksimu? Luosha mendapatkan kembali martabat leluhurnya dan berkata dengan suara dingin, arogan, dan tak tergoyahkan, Li Sisi, mulai sekarang, Xiao Chen adalah gurumu. Kau tidak boleh melanggar perintahnya. Mengerti? Bab 1750. Istana raksasa memiliki 18 utusan raksasa yang bertanggung jawab atas berbagai urusan di dalam dan di luar istana raksasa. Mereka memiliki sejumlah wewenang dan berada di tingkat manajemen. Li Sisi adalah salah satu dari 18 utusan raksasa, dan nama aslinya adalah Feng Ru. Apa? Ketika Feng Ru mendengar perintah Luosha, awalnya dia terkejut dan tidak percaya, lalu dia dipenuhi dengan kepanikan dan kecemasan yang tak berujung. Dia memegang posisi penting di istana raksasa dan merupakan sosok yang superior. Bagaimana mungkin dia bisa mengakui seorang pria sebagai tuannya dan mematuhi perintah seorang pria? Leluhur, aku menolak. Setelah ragu-ragu, Feng Ru menggertakkan giginya dan menolak. Ucapkan lagi. Luosha murka, dan melepaskan kekuatan ilahinya. 1/1000 detik saja sudah cukup untuk membuat Feng Ru mengalami gangguan mental. Namun, Feng Ru sangat berani dan kuat. Bahkan ketika ia berada di ambang kehancuran,
ia tetap tidak mengubah kata-katanya, jika kau ingin aku mengakuinya sebagai guruku, aku lebih baik mati. Baiklah, aku akan membantumu. Luosha tidak akan menyerah sama sekali dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh Feng Ru hingga tewas. Di wilayah raksasa, siapapun yang berani melanggar perintahnya, apapun alasannya, akan dihukum mati. Lupakan saja, hentikan. Xiao Chen tiba-tiba berbicara. Mungkin karena kontrak dengan dewa asli, meskipun nadanya tidak terlalu kuat, Luosha terkejut dan akhirnya tidak menyerang Feng Ru lagi. Dia tidak mau bersamaku, dan menurutku dia terlalu merepotkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Feng Ru, keluar. Feng Ru menatap Luosha dengan sedikit keraguan. Bagaimana dia berani keluar jika leluhurnya tidak menyerah? Kenapa kau berdiri di sana? Keluar, teriak raksasa. Feng Ru semakin bingung. Apakah leluhur itu dirasuki roh jahat? Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang pria bersikap begitu lancang? Mungkinkah tebakannya salah, dan rumor itu benar, dan leluhur itu jatuh cinta pada pemuda tampan ini? Jika demikian halnya, situasi masa depan wilayah raksasa sungguh mengkhawatirkan. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang terpenting adalah menyelamatkan nyawanya dulu. Memikirkan hal itu, dia berlari keluar dengan perasaan putus asa. Kenapa? Apa kau jadi melunakkan hatimu karena dia begitu cantik? Luosha menatap Xiao Chen dengan nada mengejek. Dialah pelaku yang memfitnahmu. Apa kau tidak ingin membalas dendam padanya? Aku tidak sesempit itu. Kata Xiao Chen tenang, dia cukup setia padamu. Bahkan jika kau ingin membunuhnya, dia sepertinya tidak membencimu. Soal dia memfitnahku, itu sudah biasa di lingkungan domain raksasa. Wajar bagi pria sepertiku tinggal di istana raksasa dan menghadapi fitnah serta ketidakpuasan. Yoyo, mengaktifkan mode Sein. Luosha mencibir. Jangan tertipu oleh penampilan. Aku, Luosha, memang bukan orang baik, tapi aku juga bukan tiran. Aku pasti tidak akan menyerang atau membunuh siapapun yang benar-benar setia kepadaku. Apakah maksudmu dia berpikiran ganda terhadapmu? Xiao Chen tidak tahu banyak tentang Feng Ru, dan tentu saja dia tidak bisa melihat banyak hal sejelas Luosha. Kau hanya bisa tahu wajah seseorang, bukan hatinya. Kau bilang aku ingin membunuhnya, tapi dia tidak membenciku, jadi dia setia padaku. Lelucon sekali. Siapa yang berani menunjukkan kebencian di depanku? Sulit untuk mengatakan apakah mereka membenciku secara diam-diam. Kata Luosha, orang-orang ini sangat cerdik dan pandai menyamar. Ada lebih dari satu orang yang punya niat buruk padamu. Xiao Chen terkejut. Sebelum kejadian terakhir, Yufu dan aku tak terpisahkan. Aku sangat percaya padanya. Kau mengerti. Luosha mendesah pelan. Jadi begitu. Xiao Chen mengerti. Yufu telah berada di wilayah raksasa selama bertahun-tahun, jelas mustahil baginya untuk tidak memiliki sebagian kekuatannya sendiri. Feng Ru mungkin orang yang paling dekat dengan Yufu, jadi Luosha sangat memusuhinya. Dia benar-benar berencana membunuh Feng Ru tadi. Karena kamu tidak mau Feng Ru, aku akan membawamu menemui orang lain. Ikuti aku. Luosha berkata demikian dan melompat keluar dengan satu langkah. Xiao Chen memikirkannya dan mengikutinya dengan saksama. Dalam sekejap mata, mereka berdua tiba di ruang rahasia di bagian paling utara istana raksasa, satu demi satu. Xiao Chen mengamati bahwa di antara semua tempat di istana raksasa, tempat ini adalah yang paling sepi. Tidak ada penjaga atau patroli, tetapi memiliki penghalang pertahanan paling ketat, dan orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Ziling. Sebuah suara gelap datang dari Luosha. Di dalam ruang rahasia, perempuan yang sedang menyendiri itu merasakan sesuatu di hatinya. Seketika, ia keluar dan membungkuk kepada Luosha, Tuan. Xiao Chen memandang Ziling dan mendapati bahwa Ziling masih sangat muda, mungkin bahkan lebih muda dari Luo Fei dan Su Ying, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat dewa. Ia tak dapat menahan rasa terkejutnya. Meskipun dia adalah dewa tertinggi yang baru saja menerobos dan auranya masih belum stabil, dia tetap sangat kuat. Di antara 10 orang jenius di alam dewa, 7 orang terakhir jauh dari sebanding dengannya. Xiao Chen belum pernah melihat 3 yang pertama, jadi sulit berkomentar, tetapi dia berpikir hanya satu orang yang dapat menandingi Ziling. Luosha memperkenalkannya kepada Xiao Chen, ini murid termudaku, Ziling. Bagaimana kabarnya? Apakah dia cantik? Xiao Chen awalnya mengagumi Ziling, tetapi setelah Luosha mengatakan itu, ia terdiam. Apa kau dirasuki iblis? Kau harus mengaitkan semuanya dengan penampilan. Apa fokusmu begitu sempit? Kenapa kalian berpura-pura? Apa aku tidak tahu kalian orang macam apa? Kata Luosha dengan nada meremehkan. Kau bicara seolah-olah kau sangat memahami pria. Berapa banyak pria yang pernah kau temui? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Pemahaman Luosha tentang laki-laki mungkin hanya imajinasi dan dugaan subjektif. Sejak awal kekacauan, ketika dia bertemu dengan 2 dewa purba yang ingin merasukinya, dia mulai mengembangkan prasangka terhadap laki-laki, dengan keras kepala percaya bahwa semua laki-laki seperti itu, dan dengan demikian mendirikan alam raksasa di mana perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Ziling, berpakaian ungu dan menari bagaikan dewi, berdiri di sana, menatap Xiao Chen dengan bingung yang sedang berdebat dengan gurunya. Apa yang sedang terjadi? Seorang lelaki benar-benar muncul di istana raksasa, dan apakah sang guru yang membawanya ke sini atas inisiatifnya sendiri?
Yang terpenting, orang ini bisa begitu lancang di depan tuannya, dan tuannya tidak marah sama sekali. Dia hanya mengasingkan diri sebentar, jadi apakah dunia berubah terbalik? Tuan, dia. Ziling akhirnya tidak bisa menahan keraguannya. Luosha menunjukkan kelembutan yang tak terlihat oleh orang luar dan berkata, Ziling, dia adalah talenta yang direkrut oleh guru. Aku berencana untuk mengajaknya berpartisipasi dalam turnamen peringkat 10 alam bersamamu. Hanya itu. Ziling ragu. Tentu saja. Luosha mengiyakan. Jadi begitu menurutmu? Xiao Chen teringat ketika Luosha membawanya pergi dari istana Zixiao, dia dengan sungguh-sungguh mengumumkan kepada Hongzhu bahwa wilayah Luosha akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 10 wilayah. Leluhur Hong memang benar tentang satu hal. Bakat-bakat muda domain Luosha kita memang tak tertandingi oleh para talenta muda domain ilahi, tapi aku punya kartu truf Ziling. Sekarang, bersamamu, kita berdua akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat 10 domain, yang cukup untuk membuat gebrakan besar dan memulihkan reputasi domain Luosha kita. Kata Luosha penuh percaya diri. Selain 10 perwakilan teratas dari alam ilahi, ada lebih dari 2000 jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Hanya ada kami berdua. Kau ceroboh sekali. Keluh Xiao Chen. Jumlah orang tidak penting, kamu dan Ziling sudah cukup. Kata Luosha. Kurasa aku belum setuju. Kata Xiao Chen lagi. Tidak mungkin, aku sudah sangat baik padamu, tapi kau malah menolak permintaan sekecil itu. Kata Luosha dengan marah. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menandatangani kontrak dewa awal dengan Xiao Chen, dia tidak akan dapat menolak perintah Xiao Chen. Tapi sekarang prioritasnya terbalik. Jika Xiao Chen menolak, dia benar-benar tidak punya cara untuk mengatasinya. Bersambung.